bahas. Nah, mereka tuh sempat bahas studiislam.org. Nah, di situ tuh, waduh, Ustadz, apa ya? Datanya tuh habis-habisan Islam tuh difitnah. Karena kan dia ada islam.org-nya. Jadi seakan-akan itu situs resmi dari kita, Ustadz. Mohon di counter, Ustadz, itu datanya, Ustadz. Di situ tuh kayak mendukung ketuhanannya Yesus gitu, Ustadz. Bahwa di situ ada narasi-narasi dibangun apa ya? Islam itu agama membunuh, memerangi kayak gitu, Ustadz. Monolog ininya ya, pembukaan sama epilognya. Dia menggunakan data itu, Ustadz. Kalau boleh dicek, Ustadz, atau Bang Jibril mulai dipelajari dulu untuk counter, pasti akan bertemu dengan data ini. Bang Ru, Ya, Alfon, Alfi potong. silakan. Ntar boleh tahu kan link websitenya kan? Langsung diketik aja, Ustadz, studiislam.org. Langsung Jadi ketemu. sampai- Iya. Kalau megang websitenya boleh kirimkan ke DM Alfi nggak? Biar Alfi yang bahas ntar ke Oh iya, siap. Iya. Alfi counter dari Viti ya. Iya. Makasih, Ustadz ya, Bang Jibril. Bang Ru di sini dulu nggak apa-apa. Oh iya. Tanggapan Di sini saya aja gini, dulu, Bang. di atas dulu. Siap. nggak apa-apa. Hmm. Nanti itu dikaji lagi ya besok, berarti sore atau malam ya. Nanti itu ya. Iya. Jadi Baik ya. gini, Bang Hos, seakan-akan itu pembelajaran Islam. Nah, kayak gitu tuh jadi aduh, bahaya banget ini kalau Islam awam. Bang Guru, Ya, Bang siap, Guru begini. Pertama, itu bukan hal yang aneh. Saya kan dulu pernah sampaikan ke kawan-kawan, jangankan bikin website yang namanya istilahnya menggunakan istilah Islam. Ada tadi Bang Guru tadi studiislam.org, ada Isa dan Islam .org. Banyak website, apalagi kalau di barat itu malah Wiki Islam, tetapi yang punya orang Kristen. Coba cek aja Wiki Islam, itu isinya tentang menjelekkan Rasulullah, isinya tentang memanipulasi data kurang lebih. Tidak berhenti di situ, coba sekarang ketik Amazon.com, cari Quran yang diterbitkan oleh penerbit Zondervan. Coba cari Quran yang diterbitkan oleh penerbit Zondervan. Zondervan ini penerbit Kristen, biasa menerbitkan kitab-kitab Kristen, Injil, ya, tulisan-tulisan pendeta. Di Amazon.com mereka jual Quran yang mereka terjemahin sendiri. Mereka cetak, mereka terjemahin sendiri, lalu mereka berikan ini Quran khusus misionaris yang lagi menjalankan misi amanat agung di negeri-negeri muslim. Lihat itu. Jadi kalau Bang Ru misalnya dapat satu website seperti itu, ya inna fatahna laka fatham mubina. Mau bagaimana lagi, ya sudah, itu lawan kita. Nah, kalau dianggap mengcounter, saya rasa ada ya, kalau di website misalnya menjawab Wiki Islam itu ada Islam awareness gitu. Ada di situ biasa jawaban-jawaban, ya, tuduhan-tuduhan. Kalau di kita kayaknya banyak ya, ada lah, tapi dia tersiar-siar gitu. Nggak bisa kita ini Bang Ruh, kalau gitu kan mereka beli domain, beli hosting sendiri, nggak bisa kita ganggu, kecuali mungkin dari Yes, Ustadz. ya dulu ada namanya Faith Freedom Indonesia, FFI, tapi udah diblokir sama Keminfo. Ya itu. Mungkin mau ditambahkan kawan-kawan. Ya, ini mungkin Bang Tanya ini mau tanya. Lu nanya, bertanya-tanya. Tanya. Iya Bang, gini Bang. Ini Al-Quran kan sebenarnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan nabinya dari Yahudi, betul nggak Bang? Bang, suaranya bisa dikencengin dikit nggak Bang? Iya. Kita nggak kedengeran. Nabi-nabi yang Saya ada subuh di- sebentar ya. Izin. Ya. Nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran sebelum Nabi Muhammad itu kan dari orang-orang Yahudi, betul tidak Bang? Tidak semua dari nabi-nabi dan rasul itu dari orang Yahudi, tidak semua. Jadi ada yang lain, Termasuk Ya, di Bible juga tidak semua kan, dari orang Yahudi kan.
Saya kurang tahu bang. Saya sebenarnya nggak mendalam kali Alkitab. Saya beritahu aja, di Bible pun tidak semua nabi itu dari Yahudi. Contoh Nabi Balaam yang ngomong dengan keledai itu. Bileam. Kan ada nabi yang ngomong dengan keledai itu, terus keledainya ngomong kamu bodoh itu. Pernah baca ceritanya nggak di Bible tuh? Enggak, di mana kira-kira itu ya bang? Coba Alfi yang punya data coba diketik deh. Cari Nabi Bileam dialog dengan keledai, coba bicara dengan keledai, ngobrol dengan keledai. Di mana itu? Bentar ya, Ustaz ya, kasih waktu. Bahkan ada salah satu nabi di Islam yang paling keren loh. Nabi Adam itu dari surga loh. Nabi Isa dari surga, bukan dari Yahudi. Di dalam bilangan 22 ya, Ustaz ya. Coba dilihat. Bentar ya. Kalau Nabi Luga dari Batak, dari Medan. Nih. Ketika itu Hasyim membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Iya. Ya itu. Jadi keledainya ngomong ke Bileam. Itu bang ya? Ngobrol dia sama Bileam. Keren. Bang tanya. Jadi Bileam ini duluan Bileam daripada Ishak sendiri bang. Iya. Jadi Bileam ini dia bukan salah satu nabi yang berasal dari Yahudi. Dia bangsa luar bangsa luar. Intinya begitu ya. Pertanyaannya apa tadi sekarang? Nabi itu seperti apa sih bang? Fokus ke pertanyaan tadi. Saya izin sholat subuh dulu ya, Prof. Mangga tuh. Ya. Iya bang, pertanyaannya apa tadi terkait dengan sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabinya berasal dari Yahudi gimana? Sudah dijawab tadi. Itu bang. Tapi saya nampaknya gini bang, anehnya saya rasa nabi-nabi sebelum Muhammad banyak yang dari kalangan Yahudi, meskipun Anda tidak mengatakan tidak semua ya. Tapi gini, kenapa nampaknya orang-orang Muslim ini sangat membenci bangsa Yahudi? Hah? Itu loh, itu yang saya anehkan. Sementara Membenci? nabi-nabinya sebelumnya itu banyak dari kalangan Yahudi, gitu loh bang. Membenci? Iya. Itu dapat dari mana tuh ilmunya? Ya. Itu dapat dari mana tuh ilmunya? Kalau Muslim itu membenci Yahudi? Ya, contohnya di sini aja bang. Di Indonesia sendiri banyak Loh. Yahudi. Itu fitnah. Selain itu kan Begini. Yahudi. Luruskan, Sat. Ya, begini bang ya. Pertama itu tuduhan. Tuduhan itu bisa benar, bisa tidak benar. Tapi saya pastikan itu tidak benar. Tapi menjawab pertanyaan tadi dulu, apakah Nabi ini sebenarnya harus saya luruskan saja karena sebenarnya bukan pertanyaan itu yang ditanyakan kan. Misalnya, apakah umat Islam itu kebanyakan dari Yahudi? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Karena kan yang dikabarkan kepada kami di dalam Al-Quran surat An-Nahl itu Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan kami telah utus di setiap umat, di setiap kaum, di setiap kelompok itu seorang rasul, seorang utusan. Rasul itu otomatis dia juga nabi. Jadi ada banyak nabi dan rasul yang dikirim Allah, tapi yang tercatat ke kita, yang kita ngerti itu tidak semua. Wa ma utitu minal ilma illa qalila, kata Allah. Tidaklah engkau tahu ilmu itu kecuali sedikit saja. Jadi kalau ditanya apakah banyak nabi dan rasul dari kalangan Yahudi, wallahu a'lam. Tetapi masalah yang ditanyakan kemudian, kenapa kami benci Yahudi? Saya kasih tahu ini mudah-mudahan bisa merubah perspektif cara berpikir Bang Tanya ya. Kalau Islam ini benci Yahudi, coba lihat ayat jihad yang pertama turun. Ayat jihad. Diizinkan orang-orang kemudian berjihad di jalan Allah. Artinya mengangkat senjata, melawan. Dulunya kan mereka nggak dibiarkan melawan. Bersabar.
Sampai akhirnya perintah jihad itu turun. Diizinkan mereka berperang. Alasan dibalik dalam surat Al-Hajj itu, alasan diizinkan mereka berperang apa coba? Supaya sinagog-sinagog orang Yahudi tidak dirobohkan, tidak dihancurkan. Kalau abang lihat itu atau dengarkan itu, apakah masih punya prinsip yang sama bahwa Islam itu benci dengan orang Yahudi? Coba setelah mendengar fakta itu, apakah Islam membenci Yahudi? Bang tanya, saya tanya dulu. Inilah saya bingungnya, Bang. Anda mengatakan untuk melindungi sinagog-sinagog Yahudi kan. Tapi sementara abang lihat sendiri kenyataan sekarang. Nah, Kenyataan sekarang seperti apa, Pak Tan? ya sekarang gini. Peristiwa kejadian yang sekarang terjadi sekarang di Palestina, ya. Jadi apa ya prinsipnya? Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Dan ini konteks yang sekarang benci dengan apa yang dilakukan Zionis, tepatnya Zionis, jangan bilang Yahudi ya. Karena kalau Bapak misalnya pergi di Inggris sana, itu banyak juga orang Yahudi yang mengalungkan bendera Palestina di di leher mereka, lalu bergandengan tangan dengan para demonstran gitu. Tidak setuju juga dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu itu ya. Saya malas saya nyebutin namanya. Ini geopolitik Pak, masalah geopolitik. Tidak bisa, jadi mungkin basis datanya Bapak ini mungkin hanya perlu ditambah lagi, up to date lagi. Sekarang isunya ini humanity, isunya ini kemanusiaan. Kalau saya balik bertanya ke Bapak gini, coba, kenapa banyak orang oten cinta Israel? Kenapa? Saking cintanya, mereka kalau lihat bangsa Palestina disiksa kayak senang gitu. Kayak merasa kayak bangsa Amalek gitu. Kenapa? Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, berarti. Enggak, gini. Arab Saudi baru-baru ini, atau bukan baru sih, tapi setidaknya Arab Saudi pernah menyerang Yaman kan. Ratusan umat muslim mati di Yaman. Kalau memang humanity, kenapa umat muslim nggak memprotes Arab Saudi? Yaman itu Gini. bukan saudara abang. Saya tanya sama abang, Tapi saya mau gali dulu sebentar, ya. Ini kita bergeser, Bang. Sebentar. Di Yaman itu yang diperangi. Israel menyerang Palestina, yang notabene sendiri itu adalah kalau di Al-Quran sendiri itu dikatakan bahwa itu adalah tanah orang Israel. Tapi semua pada protes. Sementara kalau kita lihat di jalur Gaza sendiri, Bang, ini fakta ya, Bang. Orang-orang Palestina senang terhadap Israel ketika dia menduduki jalur Gaza. Kenapa? Pendidikan, air, dan makanan semua diperlakukan sama antara orang Israel dan orang Palestina sendiri gitu. Tapi yang di sini yang diperangi sebenarnya, kalau kita bicara fakta, itu sekarang yang diperangi Hamas sebenarnya. Gitu. Saya potong, maaf. Pertama yang abang bilang fakta, realita. Ayo kita uji dulu. Misalnya gini, sebelum saya uji fakta realita yang terjadi di jalur Gaza, saya mau tanya dulu sama abang. Yang diperangi Saudi Arabia di Yaman itu siapa? Yang jadi korban yang jelas Muslim, Bang. Bang, spesifik. Yang diperangi siapa? Ya pasti musuh Arab Saudi lah, Bang. Ya, ini karena itulah. Supaya gini ya. Berbicara sesuatu itu memang kita harus ilmui dulu. Ini bab kita di dalam al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu baru berkata gitu. Karena nanti takutnya kita itu banyakkan asumsi daripada realitanya. Yang diperangi Saudi Arabia itu namanya bangsa Houthi. Houthi ini pemberontak di Yaman, menggulingkan pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sahnya lari ke Saudi Arabia, lari ke Dubai, Uni Emirat Arab, minta bantuan untuk memprotek dia. Sama kayak Bashar al-Assad itu, minta diprotek sama Rusia. Ini geopolitik. Kita bicara satu cerita yang beda topik. Orang jalur Gaza
tadi pernyataan barusan tadi, memang jalur Gaza senang diduduki sama Israel. Saya baru dengar itu istilah. Bang, itu tembok itu penjara, Bang. Itu penjara itu. Mereka itu buat pemukiman di tanah-tanah orang Palestina. Kebun-kebun mereka diambil, lalu mereka ditaruh pemukiman, setelah itu dipasangkan penjara raksasa gitu. Ada orang senang di penjara. Disediakan makan. Siapa bilang disediakan makan? Justru mereka batasi makan. Ini saja ya, bayangkan ya. Mereka mau mengirimkan bantuan itu nggak bisa lewat jalur darat. Parkirnya di mana, parkirnya di Mesir, perbatasan sepanjang gurun sana, itu nggak bisa lewat kecuali yang diizinkan oleh pemerintah Israel. Air ditutup kerannya, mereka nggak bisa masak. Di Israel semua kan, Bang. Justru itu bukan provide, bukan penyedia. Mereka membatasi. Sumber air mereka kuasai, sumber makan mereka kuasai, perbatasan mereka kuasai. Anda bilang itu berkah? Coba misalnya Anda ini tinggal di kompleks, ya, yang menguasai kompleks itu, ya, orang-orang di sekeliling Anda membatasi. Nanti saya mau kasih air baru saya kasih. Nanti saya mau kasih makan baru saya kasih. Itu berkah? Fakta sebenarnya kita sama-sama Jangan bicara fakta, Bang. Abang dari tadi bilang fakta. Itu fakta itu harus sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bahaya nih, kalau udah bilang fakta muncul yang punya data. Silakan Bang Yuril. Ini tadi ada, sebentar Alfi. Tadi ada yang ngomong Islam benci Yahudi. Asik nih kalau ngomong nggak ada fakta nih begini. Ini pakai data sampah aja nih. Kita pakai data sampah yang biasa diimani sama CP. Ya, guru abang tanya nih. Kita di sini dari Wikipedia ya, namanya anti-Semitism ya. Di sini disebutkan status hukum agama Kristen dan agama Yahudi berbeda dalam Kekaisaran Romawi karena praktik agama Yahudi dibatasi, orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Oke, ajarannya dibatasi ya. Habis itu kritik orang Farisi, studi terbaru tentang sebenarnya ini pembunuhan massal Yahudi nih. Lalu habis itu Bapak Gereja, ini dari Bapak Gereja ya. Ini bukan oknum ya, ini Bapak Gerejanya nih. Petrus dari Antioquia. Petrus dari Antioquia menyebut orang Kristen yang menolak untuk memuja gambar-gambar keagamaan sebagai orang-orang yang memiliki pikiran Yahudi. Habis itu yang dibanggain nih Bapak Gereja nih, Marcion, ya kan selalu disebut-sebut. Pada awal abad kedua Masehi, Marcion dari Sinope yang sesat sekitar tahun 85 sampai tahun 160 Masehi menyatakan bahwa Tuhan orang Yahudi adalah Tuhan yang berbeda, lebih rendah daripada Tuhan orang Kristen, dan menolak kitab suci orang Yahudi sebagai produk dari dewa yang lebih rendah. Waduh, menghina sekali ya. Itu di Kristenan dianggap sesat. Iya. Nah, habis itu ini tetap Marcion ini bukan Bapak Gereja. Tolak sekarang. Oke, ini Tertullian nih yang nulis 1 Yohanes 5:7. Bapak Gereja Tertullian memiliki ketidaksukaan pribadi yang sangat intens terhadap orang-orang Yahudi. Waduh, kok Islam yang benci? Ini Tertullian nih, Bapak Gereja. Habis itu Yohanes Chrysostomus, John Chrysostom, dan Bapak Gereja lainnya melangkah lebih jauh dalam kutukan mereka. Editor Katolik Paul Harkin menulis bahwa teologi anti Yahudi, tuh dia nih Yohanes Chrysostomus menulis bahwa teologi anti Yahudi. Waduh, benci sekali sama Yahudi kayaknya nih bapak-bapak gereja nih. Habis itu apalagi Efraim, polemiknya nih. Efraim orang Syria menulis polemik terhadap orang Yahudi pada abad keempat, termasuk tuduhan berulang bahwa setan tinggal di antara mereka sebagai mitra. Buset. Bapak gereja bilang setan tinggalnya sama orang Yahudi, jadi mitra. Keren. Tapi Islam yang benci ya kan. Narasinya ini kadang-kadang nggak berdasarkan fakta nih, cuma angan-angan sama cita-cita nih. Habis itu kita ke nih.
Antisemitisme yang populer. Antisemitisme dalam budaya Kristen populer di Eropa meningkat sejak abad ke-13. Fitnah darah dan penodaan hosti menarik perhatian masyarakat, menyebabkan banyak kasus penganiayaan terhadap orang Yahudi. Waduh, ini orang Kristen yang menganiaya Yahudi nih. Kayaknya memang bencinya mendarah daging ini kayaknya nih. Aduh nih. Ini penganiayaan dan pengusiran ini di Eropa resmi orang Yahudi cenderung terjadi pada interval tertentu, meskipun ini juga merupakan kasus untuk komunitas minoritas lainnya. Terlepas dari apakah mereka beragama atau etnis, ada ledakan tertentu dan penganiayaan yang rusuh selama pembantaian Reinhardt tahun 1096. Ini berarti dari abad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dipersekusi terus nih sama orang-orang Kristen nih. Habis itu reformasi Protestan. Ini udah jelas ya. Habis itu ini abad ke-18 lagi, sesuai dengan ajaran anti-Yahudi dari gereja Ortodoks Rusia. Waduh, Ortodoks Rusia rupanya juga ada ajaran anti-Yahudi. Ya, habis itu nih abad ke-19, 100 tahun yang lalu. Sepanjang abad 19 dan ke-20, gereja Katolik Roma masih memasukkan unsur-unsur antisemit yang kuat. Waduh. Penantangan terhadap revolusi Prancis. Aduh, abad 20. Nih ada lagi. Aduh. Habis itu ini tahu kan yang pelukis Austria yang kumisnya di tengah? Tahu dong? Tahu dong. Nih namanya. Pelukis Austria. Ya, bunuh 6 juta Yahudi. Itu agamanya kira-kira apa itu ya? Oh, ini. Dia kerja sama apa itu ya? Waduh. Ya, Bang Jip kurang ajar juga ya. Kaumnya dibantai, kitabnya dipakai gitu ya. Enggak, jadi kalau soal Yaman ini dia ngambil satu kasus saya ya, Bang. 2000 tahun terakhir Anda mempersekusi orang Yahudi, tapi kami yang benci Yahudi. Siap Bang, diatur aja. Izin deh, abang-abangku di sini, saya mesti kerja besok. Jawab deh Bang, satu-satu Bang. Tolong jelasin itu kenapa Yahudi abang selalu bantai-bantai. Yuk. Bang Ibril, Yuk. satu lagi dah yang paling pendiri Kristen Protestan sendirilah. Ditunjukin datanya dong yang tadi. Yang mana nih? Punya buku Martin Luther, coba itu. Oh. Anti-Semit, anti-Yahudinya Martin Luther. Ini orang ngeklaim data-data dari tadi. Orang dia, Yahudi apa itu bahasanya itu? Von den Juden. Di Google aja, di Google aja mungkin. Siapa tahu ini Martin Luther nih. Martin Luther aja anti Yahudi loh. Anti Semit dia. Martin Luther anti Yahudi aja gitu. Bang, perang Khaybar. Pernah dengar nggak Bang, perang Khaybar? Waduh. Ya. Perang Khaybar itu perang siapa Bang? Itu perang saudara, emang kenapa? Nanti Perang dijelasin. saudara antara siapa Bang? Nih, tentang Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Oh, ini tulisan si ini. Martin Luther. Oh iya. Martin Luther nih. Martin Luther. Coba lihat. Martin Luther itu antisemit. Makanya coba Bang, Nazi atau Hitler itu dia kan penganut Kristen taat itu sebenarnya. Hitler. Iya. Itu buku yang dia bawa ini punya Martin Luther. Bang, data saya bukan Wikipedia ya Bang. Ini datanya detik.com. Ini menunjukkan antara perang Khaybar. Ini sama data saya juga ada detik waktu. Bang tanya gini Bang. Abang kalau mau cari remisan itu dipelajari dulu datanya. Abang-abang semua membenci Yahudi. Detik waktu. Saya tanya, Bang tanya gini, saya jelasin ya. Abang Biar ini tidak membenci Yahudi. Padahal dasar dari Islam sendiri. gini Bang tanya, maaf ya. Kalau Anda mau bicara sejarah Islam, jangan dari detik.com, belajarnya itu keseluruhan, menyeluruh gitu loh. Di zaman Nabi itu ada dulu orang Yahudi ada, mereka Bani Nadir, yang lain-lain banyaklah kelompok-kelompok Yahudi. Ada kelompok Yahudi
yang pada masa mereka sudah sepakat saling menjaga, anggaplah NKRI begini, ya NKRI, mereka itu dituntut untuk sama-sama menjaga tumpah darah kota Madinah misalnya gitu. Kenyataan, mereka itu berkomplot dengan orang asing dari luar. Ini biar tahu sejarah Islam. Otomatis perjanjian itu dibatalkan Nabi. Kenapa dibatalkan? Karena mereka mengkhianati. Jadi ada kelompok Yahudi yang bergabung dengan penyerang Madinah pada masa itu. Tetapi ada kelompok Yahudi yang tetap bersama dengan kelompok Madinah. Jadi ini bicara tentang pengkhianatan sebenarnya. Biar orang mengerti ya. Maka yang berkhianat itu diserang. Karena dia gabung dengan kelompok penyerang dari luar. Sama kayak jadi antek-antek Belanda. Kita kan pernah dengar istilah londo ireng. Ya, orang pribumi tapi jadi jongos orang Belanda. Mohon maaf ya, kebetulan itu dari Maluku. Ada yang kalau ngerti sejarah itu, karena saya punya di sini orang yang pernah cerita bagaimana waktu penjajahan Indonesia itu merdeka, ya mereka itu ikut orang Belanda ke Belanda. Kumpulnya di benteng Rotterdam sini di depan nggak berapa jauh dari Pantai Losari kan ada benteng Rotterdam itu. Di situ dikumpulnya gitu. Terus dari sana bareng-bareng tuh sama orang Belanda ke sana gitu. Itu namanya londo ireng atau apapun istilahnya. Nah, orang-orang Yahudi pada masa itu yang diperangi Nabi yang ikut berperang dengan penjajah. Salah tidak? Dalam perspektif perjuangan jelas tidak salah. Itu pengkhianat kok. Bukan anti-Yahudi. Makanya kan jangan memaksakan sesuatu yang kalau tidak dipahami konteksnya. Seperti dikatakan di Al-Quran, kalau misalnya jihad tidak diperjuangkan, maka sinagog-sinagog akan runtuh, rubuh. Itu jelas-jelas ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita benci ini, ya bukan asal benci yang tidak ada alasan. Contoh yang tidak ada alasan itu kayak gini, Bang. Ya, orang Yahudi sekarang menggunakan Bible untuk menegaskan bahwa Palestina itu Amalek, sehingga harus di genocide, dibunuh semuanya. Nggak bisa vulgar gitu ya. Yang abang nggak Ya, jangan vulgar. Ini saya punya data loh Ustadz Alwan, saya punya data dari RCTI Yes ya. Perang antara Katolik sama Protestan di Irlandia Utara tuh. Berapa juta tuh mayat yang bergelimpangan di sana tuh. Itu saya datanya dari RCTI Yes loh, bukan detik.com. Ya, benar itu. Iya. Intinya gini, Bang. Intinya gini. Kalau kita bicara sejarah Islam tadi tanya tentang Khaybar, perang di Khaybar. Itu konteksnya memang mereka itu berkhianat. Jadi pahami sejarah, jangan berdasarkan. Ustadz Alwan ini yang selalu ngomong kayaknya nih. Di mana menyatakan bahwa Yahudi melakukan orang berdata asal ngomong, lu yang asal ngomong, gak bawa data dari tadi. Parah ya ini orang. Bawa data detik.com. Gua RCTI Yes. Lebih keren mana sok detik.com sama RCTI Yes. itu membawa Wikipedia, Anda tidak boleh. Oh, siapa yang bawa Wikipedia? Emang lu? Inilah adab-adab orang Islam. Coba kita kasih kesempatan lah, Bang, tanya ini, perbesar layarnya, suruh dia tunjukkan datanya coba. Ya, siap. Ya, silakan, Bang. Ini saya udah keren nih, udah sholat subuh nih, udah bisa bebas nih, bikin dosa lagi. Nanti tobat lagi sholat zuhur. Kan gitu. Sesuai hadis. Iya, nggak perlu disalib kalau saya. Dosa akan diganti, ya kan, Bang? Makanya abang-abang semua harus buat dosa dulu biar nggak diganti dengan aing maneh ngacaprak sorangan jika nu gelo. Ngesah aing hanjakal digedekeun sama blegugah. Disuruh tampilkan data malah Lu tampilkan data malah ngacaprak sia. Ustadz Alwan Tampiling ku aing sia. Yahudi itu melakukan genosida, tujuannya di Palestina. Karena menggunakan biblos, itu dasarnya apa? Ih, si ontohot datana kupluk. Gini ya, saya Tadi Ustadz Alwan mengeluarkan tunjukin data kalau ada gimana?
tunjukkan aja, nggak usah kalau ada gimana, tunjukkan Ustaz. Oh ya, coba Nggak coba. usah, nggak usah ada bersyarat menunjukkan data. Iya Gitu. sudahlah. Ini Enggak, diskusi soalnya kan, ditantang. kita Jadi kalau bisa. di bentar. Ya kalau moderator saya marah loh, dicampakannya pula kau. Nih. Ini ya, saya tunjukin datanya ya. Kadang-kadang kawan-kawan, tapi jangan bilang saya tidak tanpa data gitu. Dari tadi Bapak sudah dibesarkan layarnya nggak mau tunjukin data. Kawan-kawan begini ya mungkin ya. Kenapa kita Yang di belum dalam bisa open di dalam camera. Islam itu disuruh berdialog meskipun kita berbeda pendapat itu Al-Quran memerintahkan kita ya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya debatlah dengan orang yang Kristen apapun agamanya di luar agama kita dengan cara yang terbaik. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman yang kenapa saya kurang tegas atau ya saya dituntut agama saya seperti itu. Ini 2023. Jadi ada pernyataan dari Netanyahu. Netanyahu ini orangnya, Netanyahu, bahwa orang Palestina itu setara dengan ini Amalek. Ya. Setara dengan bangsa Amalek. Tahu bangsa Amalek enggak, Bang tanya? Nah, jangan-jangan enggak tahu juga nih. Coba kalau nggak tahu dibuka di detik.com, coba Amalek itu apa? Ketik di detik.com. Iya, Netanyahu itu ya saya bukakan ya. Pagi-pagi udah dapat ini hiburan, alhamdulillah lumayan. Aduh, bisa ketawa olahraga ini rahang. Kaku dari tadi nggak bisa ketawa. Di tvri.com juga ada Ustadz Alwan, ada itu. Ustadz Alwan dibuka mute-nya dong. Ya Allah lupa saya. Jadi intinya Udah ketularan si Lugan nih. si Netanyahu beranggapan orang Palestina itu seperti Amalek. Tadi sudah ada datanya ya. Nah kata Bible, orang Amalek itu diapakan? Pertama, kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala. Kalau segala itu genosid ya. Segala ya. Yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan. Nggak boleh ada rasa kasihan sedikit pun. Itu yang dipraktekkan kan. Nih. Bubuhlah, yang nggak boleh vulgar. Bubuhlah semuanya. Semuanya. Nggak pakai koma. Semuanya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, coba. Lihat ya? Anak-anak yang menyusui, bayi maksudnya. Ya anak kecil, bayi. Nih, lembu, hewan-hewan juga dihajar. Makanya pakai bom fosfor itu yang pokoknya bumi hangus lah gitu. Memang nggak ada kemanusiaan di situ. Nih, maupun domba. Makanya habis juga kan hewan-hewan ternak mereka itu nggak bisa makan, kasihan sekarang orang-orang di sana itu. Karena Pokoknya diratain ya Tad. diratain aja. Ini Wah ini ada agak keras kajian di layar teman-teman, bantu ya. ini genosid nggak ini? Genosida bukan ini? Coba saya tanya-tanya. Ini genosida bukan ini? Perintah genosida bukan? Anda membawa bangsa Amalek yang notabene itu Bene, notabene, kok bene? jadi Notabene bukan notabene. nggak usah framing bang. Kok framing? Lu yang salah ngomong kok framing gimana? Detik.com notabene bukan notabene. Saya mau belagu ngomong oke belon sih ya. Pakai tasdid Iya, ya, notabene. Gitu. Ngomong oke boloho sih mau gede-gede belagu sih ya. Anda diskusi atau gimana? Kepret baik sih ya. Gede-gede boloho sih ya. Kunyuk guys ya. Yang dibahas soal perang-perang, emang Bang tanya ini mau perang sama siapa?
Iya juga, Iran juga saya. Dia pengen perang, dia pengen ikut ke Israel dia. Gini Bang ya, kalau kita lihat istilah genosida, genosida itu artinya tumpaskan segalanya. Coba kita ketik sini. Genosida, apa itu genosida? Genosida adalah nih. Aduh. Kok di mute sih forum debat? Kalau nggak mau Bukan ngasih saya yang nge-mute, moderator yang nge-mute. Untung lu nggak diturunin ya juga. turunin juga nggak apa-apa. Ya udah moderator turunin moderator. Turunin. Ini moderator nih yang nurunin nih. Ini padahal pakai Holocaust loh. Ini punya orang Yahudi nih. Nah kan selesai. Spesifik yang ini tuh lihat ya nih. Genosida, istilah ini sangat spesifik yang menunjuk pada kejahatan, kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan tujuan untuk membasmi keberadaan kelompok itu. Jadi membasmi keberadaan berarti membumi hanguskan kan? Membumi hanguskan. Kalau nggak ada kasihan sama mereka, ya mau anak-anak, bayi, apa segala macam, ya sudah berarti itu genosida. Lalu yang mengatakan ini siapa ya? Setan Yahu ini, ya setan Yahu. Setan Yahu ya. Iya, setan Yahu inilah yang menarasikan ini website Barat ya, bahwa Palestina itu seperti bangsa Amalek gitu. Tapi Kalau itu dia ayat menganggap Amalek berarti kan perintahnya sama seperti bangsa Amalek dulu kan, harus dibagaimanakan gitu. kalau ngupas masalah perang-perang kayak gitu, Ustad, mereka nggak berkaca di Irlandia Utara ya, yang berapa juta tuh korbannya, yang dulu tuh Katolik sama Protestan kan, terus yang kemarin tuh Rusia sama apa? Itu kan Iya. perang agama juga itu, Ukraina. Ortodok. Nggak berkaca ke situ ya. Tapi kita kan di sini tadinya bukan ngebahas itu. Kenapa dia ujug-ujug ngebahas itu ya? Ukraina, ya. Nah, tadi kan dia pikir kita itu Islam itu benci Yahudi. Tidak, kita benci perbuatan, ya. Iya. Oknum-oknum yang orang Yahudi itu tidak semua loh yang pro dengan Yahudi. Tidak semua pro Zionis maksudnya. Ada kelompok-kelompok yang mendukung kemerdekaan Palestina bahkan. Dan itu sama-sama demo. Ini nih, biar kita nggak dianggap. Saya nggak tahu siapa yang framing dari tadi. Dari tadi kan kita cuman stop war in Gaza, war crimes. Nih, orang Yahudi ini. Nah, dia bersebelahan dengan Ahimoto naik Ahimoto. bersebelahan sama orang-orang yang sama-sama humanis, sama-sama pejuang kemanusiaan. Makanya kadang-kadang orang itu mungkin memang pada dasarnya sudah tidak punya moral ya. Jadi apa aja dibenarkan. Orang Kristen juga ada kok yang dukung Palestina, banyak orang Kristen yang sehat-sehat pikirannya. Lah ini aja kemarin kan yang polemik itu pendeta MYM kan dia mengecam keras Yahudi. Malahan dia Orang Palestina Yahudi, Kristen, yang Kristen Palestina juga banyak yang jadi korban kan. iya, malahan gereja paling tertua mereka kan di BOM di sana. Jadi ya, sudahlah kawan-kawan, kalau nggak ada ilmu jangan bicara kalau memang nggak paham. Ya kalaupun mau ikut bicara ya sampaikan dengan data kan biar enak. Ya kan? Betul. Silakan Bang Kevin, Ustadz Madu, Bang Ru, Bang Alpi, masuklah gantian kita. Kenapa juga kalian pada diem? Assalamualaikum, Ayamato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Asati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Moto kenapa jadi begini betulnya? Iya. Iya Ayamato. Moreh. Tadi tuh saya ngundang Ayamato tuh gini. Bang Kevin ini kan udah ya alhamdulillah ya sekitar 90% udah kakinya ini udah berada di Islam. Bang Kevin masih monitor ya, Bang Kevin?
Iya, tolong dibesarin Bang Masih, Moto masih, dulu masih. biar Moreh dulu biar bicara. Jangan, Ustadku, ini urusannya Ustadku ini. Enggak gini Ahimoto, saya perlu sama Ahimoto tentang ayat ini Ahimoto. Apa namanya? Tuan jadi Tuhan itu apa? Tadi itu Bang Kevin coba diulangi lagi Bang Kevin. Oh, kalau Aku adalah Tuan dan guru ya. Itu. udah dijelasin kan? Coba Ahimoto kan ini pakarnya bahasa Yunani ya. Aduh. Jadi aku secara simpel aja, pasti kan Bang Kevin itu sudah banyak mendapatkan penjelasan. Jadi khawatirnya, Wih, enggak itu Bang Tolib di bawah. Wih katanya. oh, jadi khawatirnya nanti malah jadi bingung sendiri. Jadi semudah ini, Kyrios itu tetap selamanya akan Tuhan, nggak pernah bisa jadi Tuhan. Kenapa? Kita ambil simpelnya aja. Kenapa dalam ilmu, dalam bahasa Yunani, sebuah ilmu yang dinamakan cara untuk mengenal Tuhan, itu nama ilmunya apa? Teologi kan? Dari kata theo plus logos. Theo itu divine, ketuhanan. Logos itu pola pikir atau idea. Nah, jadi gak akan pernah tuh kita dalam sejarah itu menemukan yang namanya cara untuk mengenalkan Tuhan itu, nama metode caranya itu apa? Kyriologi gitu. Gak akan pernah. Tetap akan judulnya itu pasti akan teologi. Jadi suatu tanda kutip pemaksaan pemaksaan bahwa kata Kyrios itu harus Tuhan. Itu nggak seperti itu Bang Kevin. Kurang lebih seperti itu dari aku. Akang. Ya berarti sama yang dijelasin sama saya tadi. Alpi. Mama kurang belanja. Gitu Bang Kevin. Iya, udah dijelasin tadi sih sama Bang Alfi. Saya banyak dapat edukasi ya. Ini gak pernah saya mau begadang sampai subuh. Cuman penjelasan dari Bang Jibril sama Bang Alwan ini saya dapat edukasinya, wah luar biasa. Sampai saya bertanya-tanya dari mana mereka ini ilmunya. Sampai Ini mereka berdua ini Mesias yang sengaja dikirim. Mesias. apa lagi ya? Ya tinggal apa lagi sekarang yang dipikirkan sama Bang Kevin kan tinggal keluarga ya. Kalau di dalam keislaman udah mateng ya mungkin ya Bang Kevin ya. Kalau soal Islam ya saya udah matang. Cuman masalahnya kan saya punya keluarga ya. Nah itu. Tuh. Jadi Nah kalau masalah keluarga ini mungkin kita nggak ikut campur atau tentang dia kan istrinya masih ini Ustadz Alwan, Bang Moto, Bang Madu, Bang Alpi, Bang Lu, keluarganya masih menolak, terutama istrinya ini masih menolak ke Islam. Bangun nggak Bunda Lingling, bangun nggak? Masih tidur ya Bang? Bentar ini yang naik siapa? Dilihat dulu moderator ya, jangan asal naikin ya. Masih tidur ya Bunda Linglingnya ya? ya tidur. Kan istrinya gini Ahimoto, dia masih nggak setuju kalau dia kan awalnya dari Buddha tuh istrinya, terus nikah sama Bang Kevin dia masuk ke Kristen. Nah kemarin teleponan tuh kalau misalkan Bang Kevin masuk ke Islam, Bunda Lingling ini balik lagi ke Buddha bukan ke Kristen. Nah ini polemik ini ibarat telur ibarat tanduk di ujung telur gitu Di atas tanduk kali ya. oh ya kebalik ya maaf lah. Istri Buddha Chinese ya. Ya ini Oh, oke. Mana Chinese dari lahir lagi. Oke, saya paham. Jadi memang kenapa saya paham ya, paham aja lah pokoknya. Beratnya itu bukan karena kebenaran Islam, bukan.
Berat ya dari Buddha ke Islam ya. Berat, iya, karena Ada. masalah bukan karena kebenaran Islam ya, Bang Kevin, bukan karena itu. Banyak culture atau tradisi atau perayaan yang di Islam itu nggak akan bisa kena ini, nggak akan bisa, serius, nggak akan bisa, nggak mau apa. Katakanlah kalau di Kristen masih oke lah, kalau Konyan atau Sintia itu masih bisa kan. Dia tuh malam yang ngabisin terus minum apa yang dia mau gitu kan, pokoknya ngabisin buang sial lah gitu kan, malam Sintia atau Konyan. Terus apalagi banyak yang istilahnya ya, kalau bagi yang Muslim kan sebanyak itu orang-orang Chinese yang revert kembali ke fitrah, maksudnya dia itu menjadi Muslim, tetap dia ngerayain tahun baru Imlek tapi dengan cara-cara yang syar'i gitu. Maksudnya Imlek ini kan bukan acara keagamaan, tapi perayaan gantinya tahun di negara sana kan. Nah, itu memang identik dengan orang-orang Buddhis gitu kan. Tapi memang orang-orang yang sudah revert itu, dia itu akan mengganti yang tadinya ada bak, itu diganti dengan sesuatu yang halal. Terus nggak mabuk, nggak apa segala macem, nggak ada QQ-nya gitu. Jadinya ya banyak yang diadaptasikan, dirubah gitu. Memang culture di mana tuh kalau apa ya, berat memang. Terus ada yang kalau dia Buddha itu kan banyak itu yang norma-normanya itu, kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus ada meja abu, masih pakai meja abu, Bang Kevin? Setelah Kristen nggak ya? Kalau bukan yang bekas apa sih, mantan Buddha itu istri ya. Kalau saya itu sesuai nama ya, KDB, Kristen dari lahir. Iya, istri dulu di sana masih pakai meja abu nggak dulu? Kurang tahu. Di keluarganya biasa papa mamanya iya. Ada meja abunya, di sini nanti ada buah-buahan gitu kan. Kalau di Kristen setahu saya sih, kalau di Ada. di Kristen itu udah nggak boleh megang hiyo kan? Nggak, kalau di Buddha ada. Saya pun sampai saat ini ya, sampai sekarang ini ya, kalau dari keluarga istri itu kadang dikasih buahnya. Bekas apa sih? Sembayang. Ya. Sampai sekarang kok. Kami pun masih, ya kalau saya sih bukan Buddha ya, saya pun masih ikut apa, tahun baru Imlek itu ikut merayakan. Ya, Imlek bagi-bagi rezeki lah. Sama yang belum nikah dikasih wisit ya. Nanti kalau Imlek kabarin saya Bang Kevin. Angpau Gak bisa, Akang tetap nggak bisa. Akang bisa. Bisa lah. Bisa. Soalnya kan dia belum nikah kan ya. Iya, angpau jangan disebutin dong, itunya bikin malu aja, disangkanya nggak laku lagi. Wah, ini merendahkan. Akang tuh bukannya nggak laku, Akang tuh kebanyakan milih orangnya. Ya kalau nggak milih gagal lagi ya. Itu saya penasaran Aimoto sama Bang Kevin nih. Bang Kevin kan istrinya orang Chinese ya, turunan Chinese kan. Itu kira-kira Jangan tanya desahan lagi. desahannya sama nggak sama pribumi? Desahan China sama pribumi sama. Udah pasti Sama. ketebak aja. Pasti nanya ke situ. Desainnya sih sama aja, cuman yang ini agak telaten aja. Teriak. Mungkin dari keluarga besar kali Bang Kevin. Tetap di, apalagi Chinese. Saya tidak, demi Allah tidak maksud untuk mendiskriminasi Chinese karena apa ya? Istriku juga mualaf. Chinese juga, jadinya sangat paham untuk gimana culture ya, pokoknya setiap apapun itu pokoknya yang penting jangan Islam aja udah. Ya betul.
Bukan Iya, Chinese kalau Mas. dari Sorry China, ya. Sorry ya. betul, setuju. Itu istrinya Pak si Cecep juga, istri si Cecep, Erik Garut itu Chinese, cuma kan center geluduk jadi hidung. Pokoknya mereka tuh nggak ada masalah, kamu mau apa, Kristen ya silakan, mau jadi apa itu ya mau Katolik ya monggo silakan, yang penting Jangan Islam. jangan Islam aja. Itu Bang Kian yang waktu dia pulang ke tempat orang tuanya main itu kan, saya suruh sekalian coba ngomong pelan-pelan. Ya, saya dapat jawabannya, dan jawabannya kalau misalkan saya masuk Islam, dia balik lagi ke agama sebelumnya. Terus kalau untuk anak, itu tadi yang laki ikut saya, yang perempuan ikut dia. Itulah jawaban dia terakhir. Jangan ikut masuk-masuk TikTok. Terus kalau misalkan saya masuk TikTok itu, ya itu kiranya debat ya, padahal saya cuma sebatas dengar, kadang-kadang sebatas dengar. Untuk naik komal cuman beberapa kali aja, kecuali sama Bang Dewa. Kalau Bang Dewa telepon, sering saya telepon sama Bang Dewa untuk belajar. Makanya kenapa saya nggak pernah mau pakai akun ini, karena akun ini kan berteman sama keluarga. Kalau jam segini kan keluarga yang udah pada tidur ya, jadi saya pakai akun fake. Teman-teman jangan spam dong, nanti rungkat lagi kayak tadi. Ya lanjut Bang. Ya kira-kira begitulah. Jadi kalau yakin sama ajaran Islam, bukan hari ini aja, udah dari beberapa minggu ke belakang. Cuman untuk login beratnya minta ampun, banyak yang harus dipikirin kan. Saya punya orang tua, punya istri, punya anak, itu beratnya. Jadi sekarang itu saya tuh lagi cari gimana solusinya. Itu sih. Ya tadi tuh gini Aimoto, waktu saya nelpon berdua tuh sama dia, istrinya juga ada, istrinya malah salam kenalan ya Bang Kevin ya. Ya cuma emang itu kalau welcome sih sebenarnya, sama kita welcome kalau istrinya Aimoto. Welcome, cuma aduh apa ya, wah berat juga kalau masalah keluarga, terutama dari hal itu ya yang tadi ya. Gak apa-apa disepil di sini ya Bang Kevin, masalah hal warisan itu ya, coba ceritain aja nggak apa-apa. Enggak, saya nggak mau bahas itu di publik. Enggak, oke. Gitu Aimoto. Iya pasti ada itunya lah. Kita sih semua di sini kan pasti itu ngomong ya terserah Bang Kevin aja maunya seperti apa, pasti ngomong gitu kan, nggak berani ngojok-ngojokin untuk, karena kalau memang abang cinta sama Allah ya pasti abang akan paham harus memilih siapa gitu, tapi kita tidak memaksakan. Manakala nanti sudah khawatirnya nanti dipersalahkan loh, ini jadi berantakan begini gara-gara kalian ya begini, akhirnya bukan cinta sama Islam malah jadi trauma sama Islam. Jadi kalau saya pribadi sih tetap harus gimana baiknya, jangan agak-agak susah ya kayaknya. Aku pikir kalau aku ngomong sholat istikharah ya nggak mungkin, karena kan syahadat belum apa belum gitu kan, itu yang apa ya bawa dalam doa aja lah Bang, kita nggak bisa maksa untuk kayak gimana. Tapi kalau memang abang sudah siap dengan resikonya, dengan apapun itu, abang lebih mencintai Allah dan Rasulnya gitu, jangan ditunda. Masalah itu bisa diurus sambil jalan. Sama Bang, saya juga dulu ngalamin yang kayak gitu Bang, cuma gimana nanti, bukan gimana nanti aja ya, ibaratnya entah gue mau pilih pilih dia atau enggak, tetap di hidup gue tuh pasti akan ada masalah kok. Jadi buat apa gue istilahnya
takut-takut gitu dengan masalah gitu. Jadinya ya terserah abang. Kalau kita sih hanya mampu untuk menyarankan kalau memang abang udah siap, Allah lebih cinta dan lebih memilih Allah dan Rasulnya, dan abang yakin ketika abang punya masalah, abang tuh gak ditinggal sendirian, pasti ada penjagaan dari Allah dan Rasulnya, ya sudah. Monggo silakan. Itu. Saya bukan bilang itu cuman kertas sih, nggak berani bilang gitu bang. Ya, tadi juga udah ngobrol sama Ustadz Alif ya. Kebetulan Ustadz Alif itu satu kota dengan saya. Rumahnya itu 30 menit lah. Nah. Lampung ya? Di spill ya. Aku juga itu, Bang Kevin pernah ketemu. Aku tuh punya adik ipar di daerah Tanjung Karang. Dekat-dekat. Iya. Jadi mungkin nanti suatu saat ya saya mau nemuin Ustadz Alif ya, ngobrol-ngobrol santai lah sama istri kan. Oh iya, bentar. Si Sodok Wesen naikin lagi diinjilin sama Bang Kevin dari tadi. Sodok Wesen naikin. Lanjut Bang Kevin. Ya mungkin itu aja nanti solusinya. Cuman ya nggak bisa buru-buru. Saya juga harus nyari timing toh. Iya. Kalau timingnya pas, terus obrolan santai juga, ringan, nggak yang dibahas agama melulu. Mungkin nanti ada solusi gimana. Mudah-mudahan. Kalau kata orang Islam, insya Allah ada jalan ya. Ya nggak Bang Sedot? Wih. Amin. Nih Bang Sedot WC ini juga kayaknya mau saya baptis ini. Tuhan Yesus sayang kamu, Kevin. Tuhannya Yesus sayang saya. Waduh. Masya Allah, subhanallah, mantap. Tuhannya Yesus sayang Bang Kevin. Si Sodok Wesen emang harus disedot. Apapun masalahnya, Bhinneka Tunggal Ika obatnya, oke? Lah duit kata siapa? Bhinneka Tunggal Ika, pengambil dengan duit juga puyeng juga. punya duit tapi kalau masalah juga ngapain, ya kan? Bener Ustaz. Iya. Saya baru pagi-pagi tuh dengar ceramahnya Ustadz siapa sih? Ja'far Talib ya kalau nggak salah ya. Bagus ceramahnya pakai bahasa Jawa, tapi saya ngerti dikit lah. Dia bilangnya, ibu naik mobil mewah enak tidak? Enak. Tapi kalau pas naik mobil mewah tapi turunnya di lapas atau turunnya di pengadilan agama mau cerai kan pusing juga. Maksudnya ada masalah juga lah masing-masing itu. Iya. Gimana Sedot? Kamu mau nggak dibaptis sama saya? Apa sih dimualafkan? Nggak bisa. Aku kan secara pribadi udah melihat kebenaran. mujizat Tuhan Yesus dan kedahsyatannya. Jadi nggak bisa. Mujizatnya dari Bapak ya. Misalnya anggaplah Itu jawab dulu mujizatnya dari siapa? Jawab dulu. Dari Tuhan Yesus lah. Loh. Dari Bapak. Nah, Anggap aja Tuhan Yesus itu diam sebentar. Tuhan Yesus itu bilang dia itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan Bapa yang apa? Memberikan apa? Pinter. Ya maksudnya Tuhan Yesus itu lagi merendahkan diri. Padahal dia Bang bisa. Kevin, Akang Kian, gedein Bang Kevin nih, bagus nih. Itu kata yang dipakai itu loh. Emang Ahimoto belum moderator ya? Kadang saya tuh kurang mengerti ya. Bagaimana Kristen mencoba menormalisasi bahasa itu. Tuhan kita lagi merendahkan diri. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Fakta di lapangan dia tidak merendahkan diri, dia dihinakan. Sekarang kita mau pakai terminologi yang mana nih? Merendahkan diri apa menghinakan diri? Coba.
Dua-duanya bisa blunder sih Bang. Dua-duanya betul. Dua-duanya bisa bermakna negatif dan konotasi itu sulit bagi orang-orang berakal percaya gitu. Tapi kalau pendalaman literasi ya itu semua berawal. Ini sedikit sekedar masukan aja nih biar kawan-kawan di bawah juga pada ngeh. Semua berasal dari pada mulanya adalah firman. Itu semua berawal dari situ. Pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah gitu. Yang kalau orang mengerti sejarah kata logos itu dipakai oleh penyembah dewa-dewa. Penyembah dewa-dewa menggunakan kata logos itu. Logos itu tidak ada di dalam tradisi kekristenan. Nanti dimunculkan oleh Yohanes di dalam tulisannya dia. Jadi Markus, Matius, Lukas yang lebih dulu itu nggak pernah nulis-nulis tentang istilah logos itu. Logos itu baru ada di Yohanes. Dan logos itu kemudian dipakai untuk membuat Yesus sedemikian rupa itu bisa dipertuhankan. Nah, ini penjelasannya bakal panjang karena kalau hasil pembelajaran saya bahwa semua berawal dari penyalahgunaan arti logos itu sendiri. Karena sebagian nanti beberapa orang Kristen mengatakan ya logos itu kan dari tradisi Yahudi, dari kata memra. Tidak. Logos itu dari orang Yunani yang mempopulerkannya itu adalah philo, dan philo itu yang kemudian diadopsi oleh Yohanes. Jadi itu ada penjelasannya semua. Akhirnya kan bingung sendiri kan, Tuhan merendahkan diri, Tuhan menghinakan diri. Itu bagaimana bisa manusia itu dianggap sebagai Tuhan? Ya harus lewat jalur itu saja, doktrinisasi saja. Iya. Iya betul. Sedot, Bang Sedot, aku ini sayang sama kamu. Kamu itu Kristen yang baik. Kamu gak usah sayang sama saya, sayang aja lah sama Tuhan Yesus. Tuhannya. Coba deh, kalau misalkan kamu baca Yohanes 1 ayat 1, kamu setuju nggak Yesus itu adalah firman? Iya. Oke, saya ganti ya kata firman itu dengan Yesus ya. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yesus. Kan sama toh, satu pribadi. Pada mulanya Yesus bersama-sama dengan Yesus. Aduh saya lupa. Tinggal lanjutin aja semuanya itu dengan kata Yesus. Kan sama, Yesus itu adalah firman. Yesus juga Bapa. Saya dengar di siapa ya, di rumah siapa kayak gitu ya. Makanya saya bisa bilang kayak gini. Sedot, sadar yuk kayak saya nih. Iya, tapi kan bedanya kan aku kan udah mengalami mujizat, kamu belum. Jadi itu bedanya. Bedanya kamu Coba tunggu lo. ditutupi sama doktrin. Saya udah Coba gini nih. Anggap aja kamu Nabi Musa di zaman dahulu udah melihat itu laut terbelah. Apa sih kamu mungkin ini? nggak? Tadi kamu bilang mungkin nggak? malam tadi Mungkin nggak? kamu bilang saya itu anggap aja udah mu'alaf di kemudian hari. Sekarang kamu anggap saya Nabi Musa. Janganlah anggap saya Enggak, bukan begitu maksudku. Tuhan Yesus aja gimana? Gini, anggap aja, Tuhan Yesus. anggap aja lah. Oke, anggap aja kamu melihat laut terbelah seperti zaman Musa ya. Nah, kamu tahu itu Tuhan Yesus yang buka. Terus bisa nggak kamu disuruh oleh pagan masuk agama kami yuk? Bisa. Bisa. Masuk agama pagan. Bisa. Padahal kamu udah melihat itu laut terbelah semuanya. Ya, untuk Tuhan sudah membuka laut terbelah untuk kamu. Terus kamu tiba-tiba 1 tahun kemudian ada orang dari pagan bilang, masuk ke agama kami yuk. Lupakanlah itu mujizat-mujizat di dalam agamamu tahun lalu. Bisa nggak? Nggak bisa lah. Oke.
Ya sama juga dengan saya udah ngelihat mujizat Bang Tuhan. Kevin coba ditanya, mukjizat yang dia alami apa sih? Sudah diwakilin aja deh. Oh iya ya. Banyak. Apa mukjizatnya? Saking banyaknya aku udah tulis di ini, di apa, kayak diary gitu, diary. Satu aja. Saking banyaknya. Satu aja. Oke, iya aku lihat cari dulu ini tuh. Oh ini, aku udah rekam ini baik. Mukjizat. Ini si Sedot ini kayak apa namanya anak-anak zaman dulu ya, kalau nulis itu di diary ya. Emang masih musim. Bukan, Ini bagus tuh, bukan di, diary itu bukan di bahasa diary itu. sih. Pada hari Senin Bukan diary. tanggal Kayak Dilan gitu ya, Dilan ya. 26, saya menerima mukjizat dari Tuhannya Kayak Yesus. Dilan Iya, gitu kan ada diarinya. Iya, dari mujizat ditulis di diary. Tapi coba apa sih? Apa perjumpaan sama Yesus apa gimana sih? Bukan, aku doanya dijawab kayak gitu yang nggak mungkin ada orang apa, nggak mungkin itu mujizat ya, dijawab doaku yang Doaku paling juga nggak dijawab. mungkin. Bukan doa Apa? kamu aja. Banyak Doanya dalam kayak hidup, gimana? dalam hidup ini kita doa kita banyak. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan begitu. Apa itu? Mayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, diberikan dia solusi dari arah yang dia tidak sangka-sangka, rizki bahkan dari arah yang dia tidak duga. Misalnya nih kita berdoa sama Allah, ya Allah aku minta gini, malah dikasih yang lebih bagus. Itu kadang juga dikatakan dalam Al-Quran itu, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ada sesuatu yang kadang-kadang kamu itu anggap itu buruk, ternyata itu baik. Jadi kerap kali misalnya kita itu salah menduga kan, ada situasi, ini kenapa sih begini? Ternyata kegagalan itu atau kejadian itu justru jadi perkara yang untuk kebaikan kita. Itu sering terjadi dalam hidup loh. Ya. Terus doa apa yang dijawab? Coba doa apa yang dijawab, Bang WC? Ini saking banyaknya ini aku nggak tahu mau milih yang mana. Wah, pilih aja salah satu. Nih, apa namanya? Sedot, itu kayak kata si Jason Congor tuh dari dulu Congor kan, modal Congor kan Jason. Allah bukan YHWH katanya tuh. Tuh kan bahasanya lihat tuh. Tuh bahasanya lihat tuh. Si Congor tuh. Cina Sengke satu tuh. Apa yang di atas satu itu apa? Apa? Yang dikabulkan itu apa? Jadi Oh, dianggap ini sebagai ya, ini. mukjizat apa? Kalau ini bukan doa, ini malah apa? Ada ayat yang di Alkitab bilang Tuhan menjawab kamu doamu kan dapat- sebelum. Kamu kan Iya, tadi bilang iya. kamu dapat mukjizat, terus kamu berdoa terus dapat jawaban. Iya, tapi kalau yang ini, yang satu ini, iya mujizat juga. Tapi saya nggak doa sama sekali. Tapi Tuhan langsung jawab pikiran saya gitu. Ya coba. konteksnya apa? Kejadiannya gimana? Oke, gini nih. Kejadiannya ini di mana ya? Di Las Vegas, Amerika Serikat. Jauh. Nah, Ketawa dia. Kayaknya dia googling cerita orang. enggak ini kisahku. Oh, itu lu ngambil dari detik.com ya? Enggak. Ngapain gue nyari? Las Vegas itu disebut Astaga. kota apa sih, Bang? Disebut kota apa sih? Sin City. Sin Sin City. Ya. Iya. Kota desa kata juga. Itu kan hanya itu di zaman dulu waktu apa? Di Amerika itu kan tempat perjudian yang itu zaman dulu. Sedot, Tempat sedot. Hah? Aku mau tanya sama kamu. Kenapa? Kamu nggak sering main sama si Luga kan? Enggak. Kenapa? Dia mah Vibe-nya aneh. mirip ya? Vibe-nya mirip-mirip. Aku nggak ya, kayak aku nggak pernah Ya, aku nggak pernah saya ngaku-ngaku menduga nabi. ya. Itu mah gila itu. Anda, Tunggu, kamu kalau dia gila Anda separuh mungkin ya, enggak sampai enggak sepenuhnya gitu. Nggak ambil gini mau semuanya. dibacain nggak? Boleh, silakan. Ya ini. Jadi kan aku kan sakit perut kebanyakan minum itu loh Red Bull. Red Bull. Tahu ya. Mujizatnya sakit perut anjir. Dengar dulu Kang Kian Santang, kenapa sih, biarin dulu nggak apa-apa. Ya, gue kan minumnya campur-campur. Gue nggak suka air putih. Gue minum apa Coca-Cola, Red Bull. Nah, Red Bullnya itu kebanyakan
Iya. Nah, sakit lah perutku. Ku jalan kayak sempoyongan di jalan itu loh. Di depan orang-orang kan kerumunan banyak banget. Iya, sakit banget tuh, kayak aku hanya di pikiranku hanya satu. Seandainya aku punya air putih gitu, air putih. Tapi kan jauh aku lupa detailnya waktu itu, aku nggak punya uang atau memang tokonya jauh, aku lupa. Pokoknya tapi itulah di pikiranku selama itu air putih. Kalau detik itu juga aku butuh air putih, kalau nggak bisa sakit nih perutku. Nah, tiba-tiba mau tahu nggak terjadi? Ada orang datang tiba-tiba dari kerumunan nggak kenal saya, langsung kasih air putih kayak gitu aja. Udah selesai. Kerumunan itu. Aku minum air putih. Kerumunan itu yang ngasih siapa? Orang biasa. Ya orang biasa yang nggak saya kenal. Oh, bukan Yesus yang menjelma gitu, bukan? Bukan. Tapi itu dia kan diperintahkan Tuhan yang sama yang membelah air itu. Kok tahu dia diperintahkan Tuhan gitu? Maksudnya ada Yesus ngomong ke dia gitu atau gimana? Ya enggak lah, itu kan pakai akal logika aja kamu. Gitu. Ya hanya Yesus saya kan hanya percaya Yesus ya. Itulah Tuhan yang sama yang membelah air di Laut Merah itu sama juga Tuhan Yesus yang kasih itu air itu. Saya Keren kan? tanya konsep ketuhanan kamu ya. Tuhan kamu itu pilih-pilih nggak? Pilih-pilih tergantung Pilih-pilih. konteks sih. Maksudnya gini, dia hanya memberi rezeki kepada yang percaya kepada dia saja. Iya. Memberikan bantuan kepada yang yang percaya kepada dia saja. Ya, itu kan dibilang di Yohanes 3:16. Bagi Bahwa? setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ini agak sedikit kontras Karena- nih. Kalau di Islam itu Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia berikan semuanya. Ya, akan dipenuhi orang-orang yang mencari dunia, dia akan dapatkan dunianya. Kalau misalnya dia mencari sesuatu di muka bumi ini, bekerja keras, dia akan dapatkan. Dan segala bentuk rezeki yang dia miliki itu adalah diberikan tanpa dipilah-pilih. Mau dia kafir, mau dia percaya, mau dia tidak percaya gitu. Di dalam kekristenan, semua yang dapat itu hanya orang yang percaya saja. Bagaimana kamu bisa membedakan bagaimana orang dunia bisa membedakan bila maksudnya kan kalau Tuhan mau tahu di manusia bahwa Tuhan itu ada, pasti dia kasih kepada yang terpilihnya. Nah, sekarang saya cerita ya. Yang mengenal dia. Ini kasusnya orang, biar kita bedah ya. Misalnya gini. Dulu waktu ada kecelakaan pesawat Sukhoi, ingat Sukhoi yang dicoba uji coba terbang di Indonesia itu, ada di satu gunung orang itu ya? yang di gunung, yang tabrak gunung itu, betul. Itu kan ada satu orang yang selamat. Dia selamat karena itu kan hanya uji coba terbang ya, bukan kewajiban, jadi dia tidak harus wajib terbang kan gitu. Tapi waktu itu dia sudah mau naik, terus dia bilang saya lupa sholat asar, saya mau sholat asar dulu. Akhirnya dia ketinggalan pesawat kan. Terus pesawatnya tabrak gunung. Oke, menurut kamu, di pandangan kamu ini, dia diselamatkan nggak? Diselamatkan oleh Tuhan gitu maksudnya? Ya secara logika tadi kan, kalau kamu dapat air putih itu diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ini diselamatkan oleh Tuhan nggak? Bisa iya, bisa aja kebetulan. Berarti punyamu juga bisa ya, bisa saja kebetulan. Betul nggak? Enggak, karena ini sangat spesifik. Gak ada Yang mana kebetulan lebih kalau spesifik? Yang mana lebih spesifik? Dia sholat nih, betul-betul sholat. Kamu waktu itu sholat nggak? Atau enggak lah. ya itu dia sholat, betul-betul. Mana yang kira-kira lebih diselamatkan, lebih spesifik? Ya saya lah. Kalau kamu sedot ya, kalau kamu itu kan perkara sakit perut doang gitu tuh. Iya kan? Sakit perut itu kan ya bisa ke kayak nama kamu itu tuh, bisa ke WC, mungkin nanti sakit perutnya hilang. Enggak, Kenapa waktu itu? Bang Kevin, pantasan namanya sedot WC, ternyata dia punya mujizat musiat. Sakit perut. Punya mujizat mencret, pantasan namanya sedot WC. Berarti nyambung ini ya. Ada aja Kang Kian Santang nyampe ya, saya kok nggak nyampe ke situ ya. Iya. Bisa ya, dikait-kaitnya. Iya. Pantasan namanya sedot WC, ternyata dia abadi punya lagi, mujizat ada abadi. musiat. Ada abadi lagi. Ada abadi. Ini dikaitkan ke toko ini kayaknya nih. Beli itunya, beli
Kan biasa nama toko kan Jaya Abadi apa abadi gitu. Saya nggak berhenti ketawa dari tadi. Lihat namanya saudara saya mujizatnya. Coba saya waktu itu ketemu sama kamu ya Sedot ya, ada orang ngasih air kan, terus kamu ketemu sama saya kasih promah biar minum Promah itu apa? obat Obat sakit perut. Ya ngapain? Masa Tuhan sebodoh itu? Nggak mungkin lah. Obat itu. By the way, Bodoh. oke. Enggak, obat untuk buat mindset kayak yang benar aja. Masa Tuhan Ya. kelewat? Oh, aku nggak tahu. Proma itu obat apa Proma? Nah, dia sendiri nggak tahu. Siapa tahu kamu itu sakit perutnya itu gara-gara telat makan, jadi mahnya kumat gitu. Host. Boleh nggak aku Boleh, boleh. sebuah tema? Boleh. Tapi tunggu dulu. Oke, Tunggu Iya. dulu. Kita urai dikit lagi baru kita pindah tema gini. Bagaimana misalnya, itu kan tadi udah saya jelasin ya, ada orang yang perkara sholat, akhirnya dia selamat itu. Tidak, ini. Bagaimana dengan misalnya gini, study case. Kamu kan nggak tahu siapa yang kasih air putih kan? Iya. Ternyata yang kasih air putih itu, dia habis sholat dia. Terus, dia jalan pagi kan. Itu waktu kejadiannya kapan? Sore apa siang? Itu siang bolong kayak gitu. Siang bolong, berarti habis sholat zuhur. Nah, laki-laki nih habis sholat zuhur, ya kan possible Las kan, Vegas. bisa saja kan. Di Las Vegas, kan ada muslim juga nggak di Las Vegas? Iya, tapi ini orang Meksiko. Jadi kebanyakan kan mereka Meksiko orang sekarang Katolik. banyak orang Latin juga masuk Islam sekarang. Orang Meksiko ada juga orang masuk Islam. Iya kan, betul nggak? Orang Katolik Latin sekarang lagi tren itu, lagi tren sekarang orang Latino, mereka masuk Islam lagi tren, itu lagi populer. Karena merasa sekufu dengan orang Islam, sama-sama dimarginalisasi di Amerika Serikat. Jadi dia lagi sholat di situ, ikut jemaah, terus tiba-tiba dia kayak beli air di mana gitu di sebuah tempat, terus dia lihat kamu gitu. Saya bantu ini orang, kayaknya mukanya pucat ini butuh air gitu. Bisa nggak kemungkinan itu terjadi? Bisa, tapi kalau ini hanya aku yang tahu dengan Tuhan. Karena spesifik banget. Ini standarnya gimana? Standarnya ini hanya kamu yang tahu. Ini gimana gitu? Kamu nggak tahu siapa yang kasih air kan? Ya itu kan rame banget masalahnya rame. Dia bisa aja kasih makanya ke orang lain. saya bicara kemungkinan gitu, bahwa kemungkinan bagaimana bisa nggak dia Muslim? Ya enggak lah. Nah, kok Ngapain kamu tahu juga? dia kok kamu nggak tahu dia siapa, tapi kok tahu agamanya, gimana ceritanya? Ya bagaimana kamu tahu dia? Bagaimana kamu tahu dia bukan Hindu? Oke, Ya itu bukan urusan saya. Itu urusan Sedot, itu kan Sedot. urusan kan. kamu ingat nggak sama orang itu mukanya? Iya. Enggak. Tapi Saya. dia orang Meksiko tuh. Saya ini orangnya. Ini kita juga cerita jadi Hola. kayak ini. Hola, ¿cómo estás? Oh, Kamu nggak dia ingat, bilang, saya berusaha ingetin kok malahan nggak terima. Gimana sih? Aduh, udah lah, Ingat kan? Gara-gara kebanyakan minum apa tadi? Red Bull. Red Bull. Apa kerating deng? Apa ya, Red Bull itu di Indonesia apa kerating deng ya? Iya, Kerating deng kan? Bukan. Red Bull, ya Red Bull Apa? ya Red Bull. Itu kalau di Indonesia namanya torpedo. Bukan. Kerating deng. Enggak Red merah. Bull. Red Bull itu red itu merah, bull itu babi merah. Iya, tapi di Indonesianya Iya kan tuh, iya kata dia juga. bentar ya aku lihat. Lihat dulu, coba googling, lihat di ini detik.com, lihat. Nah ini memang agak absurd ini cerita ini nih. Dia nggak tahu itu siapa, tapi dia tahu agamanya. Iya. Saya nggak peduli agamanya apa. Iya, justru kalau kau nggak tahu agamanya, otomatis ceritanya jadi kayak Saya absurd gitu. nggak Absurd penting, ceritanya. nggak penting. Kan Dia kamu bisa gini, ateis, bisa pagan, nggak apa-apa. kan kamu gini, kamu tahu dia spesifik itu pertolongan dari Tuhan kamu, ya kan? Taunya dari mana? Standarnya dari mana? Gimana kalau itu orang Muslim yang dapat petunjuk dari Tuhannya gitu? Ya kamu kan hanya mengira berandai-andai, sedangkan saya langsung tahu itu. Nah,
tahu bedanya saya berandai-andai dan kamu tidak gimana? Oke, sekarang saya tanya. Bagaimana Musa tahu kalau itu adalah mukjizat depan matanya itu dari Kan Tuhan Yahweh, dia kan bukan berbicara dari? langsung dengan Tuhan. Ya iya, saya juga sama. Itu bilang dong dari tadi. Kan makanya saya tadi tanya kamu ketemu Yesus apa tidak? Kamu bicara dengan Tuhan berarti. Iya, tapi nggak secara apa audible kayak gitu. Jadi pakai apa bicaranya? MP3 Telepati maksudnya. Radio Pakai FM apa? ya. Tuhan bisa bicara. Tunggu, harus audible. Tunggu, lu udah dapat belum itu Red Bull apa? Ting deng, krating deng. Saya udah. Rating deng. Iya, Oke. makanya saya kata begini, kamu bicara dengannya kayak gimana? Ini terus terang udah mirip-mirip ke Luga ini, bener ini. Luga itu Tengah luga. Luga itu Tapi, dia ngomong debat sama Rudy Yohanes bentar ya. Rudy Yohanes kan debatnya sama Luga. Rudy, kamu pernah bicara dengan Tuhan tidak? Ya sudah, kamu tidak bisa apa-apa. Kamu udah ngobrol sama Tuhan. Kayak gimana dia ngobrolnya? Sedap. Saya bukan ngobrol, saya dengar suara suara Tuhan, tapi Suara kenapa saya Luga. bilang suara? Bukan suara sih, tapi itu lebih sesuatu yang tertulis. Saya nggak mau kasih tahu kamu tertulisnya di mana. Kalau saya kasih tahu kamu malah ketawa lebih keras lagi. Sedap. Aku mau tanya sama kamu ya. Kamu Kayaknya kan di WC banyak lagi ditulis. kamu kan dapat banyak mukjizat ya. Jangan-jangan warnanya kuning lagi tulisannya. Aduh. Kamu kan dapat banyak mukjizat sampai kamu catat toh. Ya, Benar? benar. Ada nggak Ya dari Allah. sekian banyak yang kamu dapetin mukjizat itu kamu diajak ke surga? Ini saya terus terang maaf saya ungkapin dulu perasaan hati saya ya biar saya malah berpikir itu tulisan itu di WC di toilet warna kuning berbentuk salib. Udah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Habis dia bisa. Nanti cluenya itu loh, dia bilang kalau dia sebutkan nanti kita tambah tertawa gitu. Cluenya itu yang bikin saya tergelitik. Ilaha illallah. Cluenya buat kita ambigu emang. Gimana tadi? Ya, lanjut, Dijawab tuh. maaf, ya. Bang Kevinnya dijawab tuh, Bang Kevinnya. Ya gimana Sedot? Ya, apa tadi lupa pertanyaan? Dari sekian banyak yang kamu dapatkan mukjizat itu, yang kamu catat, kamu pernah nggak diajak ke surga? Oh, belum pernah itu. Masih bisa. Dia pernahnya, Masih Bang bisa Kevin. waras. Bang Kevin, dia pernahnya dapat mujizat dibawa ke WC karena mujizatnya kan busiat, mencret. Makanya namanya sedot WC. Udah. Oh iya, ini ada yang paling bagus ini, yang paling bagus, yang paling Wah, apa tuh? Wah, gua penasaran nih, pengen denger nih. Ayo. Mana yang paling bagus? Mana? serius nih. Iya serius, gua serius. Apa yang paling bagus? Nah, gua kan Penasaran waktu gua itu nih. kan Idih, keren. lagi di tes kelulusannya. Tes kelulusan kayak di ruang itu loh, kalau di ruangan mau tes kelulusan kan ada guru yang jaga, terus kita di tulisan itu apa ABCD apa namanya, pilihan Dan apa? ganda. Ya pilihan ganda kayak gitu. Lu Nah, isinya dibimbing gitu sama Roh Kudus. enggak, ini lebih out of expectation gitu. Wah, gila ini kayaknya ini pertama kali. Wah, iya. Terus Kayak pertama kali yang paling besar buat saya. Ini terjadi kapan ya? 2009 lah. Masih di Las Vegas ini. Ini enggak di sini tulis Los Angeles kayak gitu lah. Kan mereka kan dekat-dekatan kotanya. Iya, dekat. Samping-sampingan. Iya, saya lihat di peta. Iya. Nah, itu ya kita kan mau ada tes. Nah, aku lupa detailnya tapi aku nggak belajar atau memang susah banget isinya sampai aku nggak tahu 80% itu aku nggak tahu kayaknya isinya. Nah, aku udah kebingungan nih di belakang. Aku udah bayar berapa? $4.000 lah hanya untuk itu tes. Kalau nggak lulus ini ya udah $4.000 itu
hilang lah, masuk hilang kayak gitu, hangus gitu ya. Nah, waktu aku lagi lagi mikir-mikir nih bagaimana cara jawabnya. Anggaplah ada 20 orang di kelas itu ya. Semua orang nggak boleh nyontek, dijaga ketat sama nih gurunya. Nah, tiba-tiba gurunya ini dia berdiri dari tempat duduk. Terus dia bawa secari kertas di tangannya. Terus dia berjalan ke belakang menuju ke tempat saya pelan-pelan. Saya mah pikirnya mungkin dia lagi itu loh, ngecek siapa yang nyontek siapa enggak. Ya dia datang pelan-pelan aja. Nah, tiba-tiba dia kasih saya semua itu kunci jawabannya kayak gitu Kunci aja. jawaban. Iya, semua orang. Bentar. Ini yang kasih, kawan-kawan tenang dulu, biar saya yang nanya ini. Kawan-kawan tenang dulu. Ini yang kasih berarti dari Tuhan ya. Tiba-tiba ya menggerakkan tangannya itu ya. Iya. Luar biasa. Iya, Itu kayak mukjizat gitu. paling tinggi ya itu kayak gitu. Mukjizat paling tinggi. Buat saya semua orang di semua murid-muridnya situ pada heran semua Tapi lihat saya. saya tanya Kok hanya dulu aku? gini. Iya, kok hanya kamu? Kok Tuhan bantu kamu nyontek aja? Gimana? Gimana? Maksudnya kan Tuhan Iya. berkuasa atas seluruh dunia Iya, tapi ini. bantu kamu nyontek loh. Masa Tuhan suka lihat orang nyonteknya? Gimana sih? Ya bukan kayak gitu konteksnya. Maksudnya dia berkuasa buat orang yang dikasihinya. Iya kan Tuhanmu tahu kamu tidak bisa jawab kan? Iya. Kok dia kasih contekan? Ya karena dia dahsyat dan baik. Contekan itu baik tidak? Enggak dalam hal dunia enggak. Ya itu kamu kan di dunia kan, di Los Angeles kan tadi itu dalam hal dunia. Iya. Ini Tuhan kasih contekan loh. Dia kasih contoh yang baik apa buruk tuh? Bukan, kesimpulannya itu dia itu ada ayatnya di Alkitab. Apa ya? Coba Tunggu, kita mendengar. aku harus cari. Cari deh. Aduh, keren ya. Tuhan bantu keburukan. Ya berarti ayatnya itu udah benar. Aku bodoh karena Kristus. Ya makanya Kristus tanggung jawab ngasih contekan ke dia. Enggak, saya takutnya dia lagi berprasangka yang bukan gitu kan? Benar enggak? Iya. Lagian kan yang Kristen bukan Masyarakat doang ya mungkin ya. Kan tadi katanya ada 20 orang. Itu yang 19 lainnya mana gitu? Nggak dibantu Tuhan. Ya nggak dibantu. Ini kok Tuhan gak ada kerjaan, udah disalib, udah ngasih contekan, kerjanya apa sih Tuhan ini? Bantuin orang sakit perut. 19 lainnya mungkin belajar gitu kan. Jadi nggak dibantu Tuhan. Ini spesial juga ini. Maksudnya dari antara mukjizat yang dialami, mukjizat paling tertingginya adalah Tuhan kasih contekan ke dia. Gitu. Iya, nggak ada kerjaan itu Tuhan ngasih contekan. Aisyah teh sedot gelembungnya di helabok pesorangan bagi-bagi. Kenapa enggak? Nih, aku udah dapat nih. Mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amsal 21 ayat 1. Amsal 21. Iya. Apa bunyinya itu? Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Amsal 21. Itu contekannya di mana itu? Nggak ada ini. Amsal berapa tadi? 21 ayat 1. Oh, Amsal 21. Itu hubungannya sama Tuhan bantu nyontek itu apa ya? Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kaitannya dengan nyontek apa ya? Betul tadi pertanyaannya. Ya kalau buat saya itu kena banget sama itu keadaan waktu kejadian itu. Saya kasih kamu kisah ya. Misalnya gini. Ada orang mau maling dalam rumah, ya kan? Terus tiba-tiba begitu dia buka pintu, kan orangnya pada wake up semua, pada bangun semua kan. Pas tiba-tiba dia buka pintu, tiba-tiba semua ketiduran. Akhirnya dia bisa maling lemari, bisa maling kulkas, semuanya aman gitu. Terus dia bilang, ini gara-gara hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan.
dialirkannya kemana ia ingin. Gimana itu kalau gitu tuh? Gimana itu Bang Sedot? Gimana? Aduh, Tuhan bantu maling. Iya. Pagi-pagi kita kasih. Nah, gini nih. Kita kasih. Aku punya kejadian yang sama. Aku malah punya kejadian yang sama. Jangan dulu, ini dulu. Kalau Iya. tadi dulu gimana itu yang tadi dia mau maling. Kalau ini Terus konteksnya dia ini merasa dapat konteksnya mukjizat. Dia merasa dapat mukjizat dari Tuhan, itu benar gak itu kira-kira? bukan ini iya aku dirampok, tapi ini konteksnya beda. Bukan Konteksnya kamu aku dirampok. dihukum. Iya aku konteksnya Sebelum kamu bawa cerita baru, tadi saya nanya kalau misalnya ada nih bukan perampok ya, maling lah dia di rumah lagi nggak ada beras kan, dia maling. Begitu dia maling, tiba-tiba seisi rumah tidur gitu, itu bantuan Tuhan nggak? ya enggak lah. Kok enggak? Ya tergantung, mungkin tergantung. Makanya ini sangat mirip. Ya, posisi kapan Mirip bantuan sama. Tuhan, posisi kapan bukan bantuan Tuhan. Mungkin keluarga itu lagi dihukum sama Tuhan. Jadi ya berarti- dibiarin lah itu si. Iya, berarti Ya itu ini terjadi juga sama saya. Tunggu dulu, berarti itu bantuan Tuhan itu untuk pencurinya. Tuhan ngebantu pencuri. Bukan ngebantu pencurinya untuk sih sebenarnya. Untuk menghukum Iya, untuk yang menghukum tadi. kamu. Berarti Tuhan Iya. bekerja sama dengan pencuri. Iya, tapi bukan dalam konteks pemikiranmu. Gitu. Dalam konteks pemikiranmu seperti apa? Ya kalau saya sih, Kan kalau saya ada korban ini, ada korban pencurian nih. Saya misalnya dicuri, berarti Tuhan benci sama saya kan? Jadi Tuhan kerjasama dengan pencuri itu, dia bantu, dia tidurin saya tidur ngorok gitu. Tuhan Iya. bantu pencurinya ngambil barang saya karena mau menghukum saya gitu. Mm-mm. Oh begitu ya? Iya bisa. Berarti Tuhan bisa bekerja sama dengan pencuri, perampok. Berarti Ya kita tergantung nggak bisa- konteksnya. Berarti kita nggak bisa salahkan pelaku dong ya? Betul nggak? Iya, saya nggak bisa Misalnya- salahkan pelaku juga. Contoh nih, misal ada pencuri ayam misalnya datang ke kandang milik warga nggak bisa hukum dong. Ya kalau misalnya dia lolos, berarti Tuhan memang sengaja biarkan dia lolos. Kayak gitu. Cair. Jadi ini jangan salah sangka ya, jangan salah prasangka ya. Ini bukan artinya Jadi kalau Tuhan ada mendukung koruptor pencurian. jadi kalau ada koruptor yang lolos ya, yang polisi nggak tahu, berarti itu dibantu Tuhan ya. Oke, misalnya anggaplah ini, kamu kan ini di Bible loh, di dahsyat Alkitab. ini loh, dahsyat ini. Ini di Alkitab itu apa kerajaan Israel hancur lebur kan? Ingat kan dihancurkan sama Roma, dihancurkan sama Persia kayak gitu. Itu hukuman Tuhan itu. Ya kayak gitu juga. Tuhan membantu musuh untuk menghancurkan Israel, umat pilihannya sendiri. Nah, begitu jadinya. Udah mengerti kan? Kayaknya undang-undang ini memang mesti kita ya. Boleh mencuri asal tidak ditangkap, gitu ya. Karena Enggak, bukan kalau gitu kau maksudnya. Iya kan gini kan logikamu begini. Kalau dia tidak ditangkap berarti ada bantuan Tuhan, betul nggak? Jadi ya kita coba kan misalnya gini, aku coba korupsi deh. Kalau saya tidak ditangkap berarti Tuhan mendukungku gitu. Enggak kayak gitu. Kamu pasti dihukum, pasti kamu dia udah dicatat kejahatan kamu sama Tuhan. Loh. Itu yang pencuri tadi yang masuk ke rumah saya tadi itu kan bantu Tuhan itu menghukum saya. Ya tergantung posisi kamu sama Tuhan lagi gimana, lagi baikan, lagi temenan, atau lagi musuhan, atau lagi apa. Iya, mana tahu saya. Tergantung nego ya. Ya kan, tergantung nego. Itu sama Tuhan kondisinya lagi cuek-cuekan, gak nanya, gak saling tanya. Dia baperan sih Tuhannya. Iya, bisa kayak gitu. Iya tuh kata dia juga iya. Itu kan kalian kan nggak pernah nggak punya pengalaman kayak gini, makanya kelihatan lucu dan aneh. Padahal ini Tuhan yang sama yang yang membelah laut di Israel itu. Alfi bang, Alfi kan masih kecil nih ya, umur Alfi masih cetek ya. Jadi Alfi itu tamatan tahun 2020. Waktu itu kurikulum 2019 itu kan udah UNBK tuh, ujian nasional berbasis komputer.
Itu kan sulit ya katanya ya. Itu kan di zaman-zaman Alfi masih sekolah. Itu belajar Alfi sampai subuh tuh bang. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba tuh UNBK dihapuskan tahun 2020 tuh. Mungkin sama. Nggak pernah diklaim itu mujizat Tuhan lah, nggak ada. Oh, beda gini di Alfi itu Ada sama. Gini, Bas.WC juga UNBK kan, ujian nasional berbasiskan Kristus kan. Jadi tadi kan ditolak sama Kristus kan, ya kan? Mas begini, banyak juga kejadian yang kayak gitu, tapi itu namanya kebetulan. Tapi yang ini mujizat. Pokoknya untuk Harus dia tuh dibedakan, mujizat harus gitu. dibedakan. Orang lain kebetulan gitu. Iya. Ya enggak kayak gitu lah. Mujizat dia. Bagi Enggak dia kayak gitu mujizat. juga lah. Kamu Aku nggak sebodoh itu. giliran orang lain kamu bilang kebetulan, giliran kamu udah wah itu udah benar-benar gitu. Kamu jangan curang. Ya, karena kamu- Saya juga bukan. dapat penglihatan. Saya dikasih Apa, kamu bohong nih? penglihatan. Enggak betul, sumpah. Kamu dengar ya, saya pernah ke jalan-jalan mau masuk mall ya. Ada Ya cerita kan? nih. Itu saya dapat mukjizat dari Tuhan. Itu saya ngeliatin, tahu ya, pintu masuk mall itu saya liatin kebuka sendiri. Ya iyalah itu mah otomatis sekarang. itu kebetulan katanya nanti tuh. Ini teh serius, kamu mau main-main. Bang Kevin, Sherlock Ini bang, main ini. sebel saya kayaknya sama abang juga Main lama-lama. ini dari tadi. Bukan. Dia serius, kita main-main gitu. Dia serius. By the way, Kevin, Yes. kalau kamu nanti masuk di Islam, kamu jadi yang paling pinter Biar kita bisa debat. agama Islam. Bukan. Masalahnya kan kamu kan tahu Alkitab itu jauh lebih lengkap daripada Al-Quran. Udah Nah, gini aja sekarang mah gini sedot gua fasilitasi. Lu jurus pertama lu keluarin dulu tuh kalau Kevin jadi mualaf nih. Jurus pertama lu apa? udah tadi itu. Ya sekarang jurus kedua Malaikat berarti jurus kedua. Hah? Yang malaikat terang itu salah. Yang Oh, ini salah. apa? Maksudnya aku belum selesaiin sebenarnya. Ya udah selesaiin sekarang. Jurus Oke, kedua. tunggu. Monyet melempar mangga, jurus monyet melempar mangga. Dia banyak jurusnya nih Bang Moto. Ya, salam. Kamu Kawan-kawan, main sama Sun Gokong ya. Iya, jazakallah khair ya sudah buat pagi-pagi bahagia ini hari-hari. Saya mau jalan pagi dulu, istirahat dulu, more. Ya. Siap. Nah, mesti anu nih kawan-kawan harus rajin jalan pagi nih biar enggak kaku-kaku badan. Ini minta saran dulu kawan-kawan ya. Apa sih biar badan itu enggak kayak patah-patah gitu biasa. Habis bangun tidur kayak apa? Gini, Ustadz Alwan gini. Minum Red Bull, Ustaz Awan, minum Red Bull. Ustadz Alwan. Nanti kalau Ustadz Alwan lagi jalan-jalan, kalau mencret, nanti pasti ada yang ngasih itu, ada yang ngasih air minum. Serius sih. Ya sudah, sana- saya tunggu contekan aja udah ya, saya tunggu contekan aja. Jalan dulu ya, makasih ya. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Bang Kevin denger ini makin 100% nih di Islam nih kayaknya nih Bang Kevin. Saya coba Kevin. nunggu apa? Kamu mau nyerang saya apa? Kasihan itu Tuhan Yesus itu waktu disalib dia tuh Kevin, aku cinta kamu. Kamu jangan tinggalin aku, tolong. Aku juga cinta Yesus, karena itu saya mau masuk Islam. Tak jawab gitu. Astagfirullahaladzim. Itu dia keceplosan. Keceplosan. Itu mujizat loh itu. Mujizat loh dari Yesus Pagi keceplosan. ini dapat mukjizat. Nah, Apa lagi nih? Itu yang malaikat terang tadi. dua-duanya aja bungkus langsung. Kenapa malaikat terang? Iya, yang kalian tuduh kan, si Paulus ketemu malaikat terang, itulah itulah yang diwahyukan. Saya kan nggak menuduh itu Paulus. Saya bilang di Bible ada nggak nama kata-kata itu Nabi Muhammad? Ada nggak? Ya enggak.
Kan Udah, kan kalau nggak ada harus. jangan nyebrang ke sana. Saya Oke. ini sebenarnya Nah, mau apa ya? Mau serang kamu ya. Kebetulan pagi serangan fajar toh. iya. Cuman gimana? Ya tapi kan kalau kamu belum tidur. Iya, kalau saya mau serang kamu sedangkan sekarang saya masih Tritunggal. Kamu Ya santai dulu, jangan ngambil keputusan yang terburu-buru. Lo kok lu nego sedot, kok nego lu. nego dia ibu toh. Aku kan ingin menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa Yang tersesat kayak kamu ya, jiwa-jiwa yang tersesat kayak kamu kan. Tunggu dulu, itu malaikat terang gimana nih? Ya ngapain Siapa kita yang mau nuduh mikirin malaikat terang yang- udah pagi ini? Itu kan jurus pertamaku yang kalian patahkan yang apa? Kamu Ya. daripada mikirin jurus ya, kamu pernah dengar nggak jurus uting-uting menatap rembulan? Ini mau debat apa mau main silat ini? Kok ada jurus-jurus? Jurus kodok nahan nafsu. Ada aja. Ya, Aduh dari tadi gua nahan tawa anjrit. kamu Aku jelasin aja ya. Aku klarifikasi ya. Enggak, kalau kamu pernah nggak kenal atau pernah dengar nggak dengan nama itu uting-uting menatap rembulan? Kalau kamu belum tahu nanti saya kasih tahu. Enggak, aku nggak pernah dengar. Mau nggak dikasih tahu uting-uting menatap rembulan? Namanya Apaan tuh sih? loh. Apaan sih? Akunya tak. Sedot pernah ngerasain jurus tendangan si pincang nggak? Belum. Belum. Saya ini mau sarapan udah tadi. Iya. Cuma Nanti Bang Sedot itu nanti ya sebelum tidur kan doa dulu ya biar dapat bisikan dari si bisu Bang. Oh ya, terima kasih kalian telah memotong-motong, karena kalian tadi memotong-motong ini malah tambah satu jurus lagi. Apa tuh? waduh. Bisikan si bisu, bukan? Lirikan si buta. Apa? Kalau ini tentang Israel. Israel apa itu yang tahun berapa itu 1960 mereka dikepung sama 5 negara Arab, bagaimana hasilnya? Ya gimana? Kan membela tahun berapa itu 1948 kah, waktu Israel dikepung 6 negara Arab itu yang mau menghapus Israel dari muka bumi. Apa yang terjadi 6 hari kemudian? Apa tuh? Ya Israel kan itu kan negeri tanah yang sakral untuk diperangi. Ya hancurlah dalam 6 hari, hancur semua itu 6 negara Arab kan. Gimana Israel? Dikelilingi tank, pesawat tempur. Di mana? Dah. Jangan pura-pura nggak tahu. Enggak, Israel mah punya negara. Di mana? Jadi Israel lah, nggak usah aneh-aneh. Enggak aneh, emang sejak kapan Israel punya negara? Oh, di Al-Quran kalian, di Alkitab bilang mereka itu negara mereka. Apa itu tanah mereka, tanah perjanjian. Mana negaranya di mana? Ya itu di Timur Tengah itu. Gimana sih? Sejak kapan? Sejak kapan Israel itu sebuah negara? Sejak kapan? Sejak kapan Indonesia sebuah negara? Ya sejak 1945 lah, pas dia merdeka. Ya terus? Ya Israel juga negara sejak tahun berapa itu? 1947, 1945 juga ya? Bukan, 1900. Berapa? Enggak, Israel itu sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Gimana sih lo? Ya, dia sudah ada. Oke. Kapan dia punya negaranya? Kapan? Iya, kamu itu buat Kevin aja bingung. Duh, kok Kevin bingung? Iya, itu kan Kristen juga. Apa? Sejak kapan Israel itu punya negara? Sejak kapan? Ada nggak Israel di Al-Quranmu? Ada kan? Loh, Ya ada. gimana Terus sih? sejak kapan? Sejak kapan dia punya negara? Udah 3.500 tahun lalu. 3.500 tahun. Gimana batas negara-negaranya? Benderanya apa? 3.500 tahun. Apa benderanya? Ya itu bintang Apa kebangsaannya? lupa apa? Aku bukan orang Yahudi. 3.000 tahun lalu siapa presidennya Israel? Itu raja Saul, Raja Daud, Raja Salomon, Sulaiman, Daud.
apa lah, Bukan coba raksasa. gimana lu ngomong. Gimana? Nah itu bagaimana Apa Kevin sih? bagaimana kamu membuat pembelaan ini? Pembelaan apa? Saya itu dari tadi lagi diem ya. Lagi makan Iya, kan uduk. tadi kan- Nasi uduk. Tahu nggak? Oke. Daripada mikirin Israel, mendingan saya sarapan uduk kenyang. Ini aku tanya nih, di pihak manakah Tuhan waktu 5 negara Arab menyerang Israel tahun 1948? Sibuk dia lagi ngurusin orang yang lagi ujian, sibuk dia di situ. Sibuk dia, Tuhan itu sibuk. Ayo Kelolosan jawab. Israel. Kan hanya ada Kelolosan satu Israel. Tuhan. Datanya Di dulu Alkitab, aja sebagai tunggu dulu. Di Alkitab dengan Al-Quran bilangnya apa? Israel waktu Musa membawa bangsa Israel lolos dari bangsa Mesir, kan Keluar dari Tuhan Mesir. Tuhan yang membela. Sampai ke Israel kan Tuhan juga yang bela semuanya. Nah, Kamu sekarang mau saya tahu tanya, nggak siapa nama Tuhannya? siapa? Ya Tuhannya Yesus. Yeay. Loh, saya udah jawab siapa yang membela Tuhannya Yesus. Ini itu kan 5 Saya negara Arab, 5 negara Islam loh. Kamu masa nggak sadar sih? Iya, 5 negara Islam, makanya itu siapa yang ngebela Tuhannya Yesus. Percaya nggak kamu? Nggak jelas lah. Loh, Kamu udah, aduh. kalau saya sih udah lapar. Mana sih? Itu kan jelas-jelas Tuhan masih berpihak pada Israel. Nggak pernah Tuhan tinggalkan Israel. Kalau di Al-Quran bilang, nggak tahu lah, di Al-Quran bilang nggak tahu. Iya. Tapi pokoknya kebanyakan Islam kan kayak anti Israel kayak gitu. Islam Anti negara mau Israel. dihapus lah. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Antinya dari mana? Ya tahu lah, kan semua orang pasti Israel itu harus dihapus dari muka bumi ini. Makanya itu diserang tahun 1948 itu 6 negara Arab Ya, mau hancurin. bisa ngomong anti Israel itu dari mana? Ya itu nggak tahu lah. Ini coba 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, Kevin, 2 bulan lalu apa yang terjadi? Iran mengirim 300 rudal ke Israel. Apa yang terjadi sebulan Si kamu ini setelah itu? nanyanya sama saya mulu. Itu tuh ada Bang siapa? Iya. Udah, jangan bahas itu, jangan bahas itu. WC, sedot, denomnya apa sedot? Aku karismatik. Karismatik. Berarti Tritunggal ya? Iya. Nah, kalau Bang Kevin denomnya apa? Tritunggal. Tritunggal. Menurut sedot, Yesus siapa? Siapa? Yesus. Yesus ya Tuhan. Tuhan. Kalau menurut Bang Kevin, Yesus siapa? Sekarang ini ya utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Padahal sama-sama denomnya Tritunggal. Wah, udah salah lagi si sedot nih. Gak lulus. Oke, sedot. Kevin, kamu percaya nggak di tangan Tuhan Yesus itu lagi bolong? Lagi bolong. Lagi bolong. Kenapa itu kebakar tangan Tuhan Yesus? Kok bolong? Leguk sih ya. Ngomong yang enak di kuping. Itu kan membuktikan. Tadi lu. Itu kan membuktikan bahwa dia telah dipaku salib di kakinya, Karena dia kaki dan manusia. tangannya bolong. Karena Nah, dia katanya, manusia. tunggu dulu. Bukan, tapi karena kata Al-Quran kan dia kan diangkat surga, dia nggak salib. Tuhan lu, sedot Tuhan lu nggak elit, nggak gaul. Tuhan lu kok tangannya bolong? Gimana sih? Telinga kayak yang bolong itu dianting. Tuhan tangannya lagi bolong, lagi gabut. Belum dibawa ke rumah sakit punya BPJS kan Tuhan lu? Kamu Pasti ya ini belok. Punya BPJS Tuhan. Aduh, ngomongnya yang enak didengar telinga apa? ya aku nggak punya bahasa yang lebih Kamu enak. lagi bolong. Tangannya lagi bolong. Nggak, itu kan mukjizatnya baru 2 ya tadi ya. Kan banyak. Mukjizat ketiga apa? Aduh, banyak banget, aku capek. Iya, yang ketiga. Yang ketiga apa mukjizatnya?
Ngapain juga aku kasih tahu kalau diketawain aja dari tadi. Enggak, bener. Dari tahun santai aja kita mah. Itu kan kalau mukjizat itu kan pengalaman spiritual antara dia dengan Tuhannya kan gitu ya, sedot. Iya, iya. Jadi kita tuh ya cuma apa ya, mendengarkan aja. Masalah percaya atau tidak kan dikembalikan ke nurani masing-masing. Nah justru kita itu pengen dengar kisah tanda kutip yang menarik, yang bikin sedot WC ini bertambah gitu kan, atau tetap stay mau di sana gitu kan. Apalagi mukjizatnya gitu loh. Oh iya, gua kehabisan uang. Nah, terus Nah, ngeri kan? Terus gua sempet pinjol. bukan sempet tidur di jalanan. Pinjol. Terus yang ditagih malah tetangganya, bukan dia. Mukjizat gitu. Enggak, terus Ya Kalau gini, bisa gua sempet ngegembel lah 1 minggu di sebuah kota. Aku nggak mau kasih tahu. terus Udah haus banget, udah nggak ada uang lah sama sekali, udah haus, nggak ada makanan. Nah, aku nggak doa apa-apa, padahal ini Tuhan langsung jawab walaupun aku nggak doa. Nah. langsung berdoa. Enggak, aku nggak doa sama sekali. Oh, nggak ini berdoa, inilah terus? mujizat. Iya, Tuhan langsung jawab hatiku, pikiranku apa kayak gitu. Padahal aku nggak doa apa? sekali, nggak mengharapkan Tuhan. Apa dibantu Nah, apa? ada apa? Itu ada apa itu? Tahu nggak itu kalau di musik-musik video atau di film-film ada di sini di Amerika itu ada itu loh, itu rappers itu loh, yang orang hitam yang rappers yang banyak gaya itu pakai kalung-kalung besar yang bling-bling itu. Oh iya. Iya, mereka Oh itu kalau di Banten kuda lumping. Kalau di Banten kuda lumping itu namanya. ya mereka naik itulah. Mereka naik apa? Mereka naik limosin kayak gitu, naik limosin. Terus mereka kayak nyawer-nyawerin gitu loh, uang dolar kayak gitu. Terus Nah, dia habis sahur kamu joget? Enggak. Udah di sahur joget gitu enggak? Terus kamu dapat kan sahur lagi aja? jalan. Iya, aku lagi jalan di perapatan, tiba-tiba mereka muncul depanku. Nah, itu naik itu limosin, ya mereka sahur-sawirin. Nah, hanya aku yang mujizatnya itu bukan hanya itu mobil stop aja, tapi hanya aku yang mengutin di jalan gitu. Semua orang pada Banyak kan bingung. punya duit, kamu nggak punya duit Punya gimana sih? duit yang lain. Enggak, Yang enggak. punya duit. Lu dong yang lagi ke Itu kan di tengah. Gimana sih? Bukan. Itu kan di tengah keramaian. Ini di tengah keramaian. Semua orang pada bingung, ngapain orang lempar-lempar uang, kalau saya kan langsung aja ini jawab. Gua ambil. Karena lu butuh itu mah ngaco. Itu mah karena butuh emang. butuh. Karena butuh. Astaga Tuhan. Biarin aja, yang penting kan Tuhan di pihakku. Hanya ada satu Tuhan di dunia ini, dan dia di pihakku karena aku percaya sama anaknya Yesus gitu. Setuju. Anaknya Anak Yesus. Yesus siapa anak Yesus? Anak Yesus. Kawin. Yesus kawin. Masa kamu percaya Yesus kawin tapi kamu nggak percaya Yesus mati dan bangkit? Aneh kan? Enggak, anaknya Yesus. Anak Yesus siapa? Kamu Ganteng. tadi bilang. Bukan, maksud aku kan hanya ada satu Tuhan di dunia dan aku percaya sama anaknya Yesus Kristus gitu. Nah terus udah dapat gitu apa? Uangnya diapain sama kamu? Beli rumah sehingga ngegembel gitu? Enggak? Ya aku habisin. Hah? Aku pakai Beli beli air. makanan minuman lah. Aku udah lama nggak minum nggak makan tuh. Berapa lama Habis aku memang udah manusia kelaparan. bisa nggak makan nggak minum kayak itu sedot? Nggak tahu lah, pokoknya udah kayak di padang pasir aku ini waktu itu. Jadi aku hanya aku yang tahu di dunia ini dengan Tuhan. Jadi Berarti seminggu nggak minum, nggak makan gitu ya? makan lah, tapi itu pun kayak bolong-bolong kayak gitu. Itu pun Tangan Tuhan. gimana lah, Berarti yang dimakan. aku malu Tangan menceritakannya. Tuhan yang dimakan? Enggak. Donat. Nasi Padang. Ya aku kebanyakan enggak. Enggak ya? Enggak nasi Padang ya? Nasi rawon. Uduk paling ini mah. Ya. Uduk. Nah itu dapat duit dari
katakanlah Niga atau Niger apa orang-orang hitam kulit hitam di sana ya, yang di daerah sana kan gitu. Iya. Nah terus itu kan yang ketiga tuh akhirnya kamu ketolong kan, gara-gara dia pada nyawer kan, kamu ambilin duitnya gitu kan. Iya. Nah terus apa lagi tuh nomor 4 nih, nomor 3 Ya, masa di situ semuanya sih. ya salah, Aneh waktu banget. kita masih panjang, belum zuhur ini, santai aja, waktu kita masih panjang. Iya aku dapat uang juga sih, tapi aku nggak mau ceritakan detailnya karena lebih ke aib ini. Takut diminta ya. Pelit. Kok ke aib? Enggak. Ya ceritain lah, jangan bohong lu. Pokoknya aku kasih ini yang ujungnya aja lah. Aku dapat uang banyak banget di ATM. Itu dikasih sama siapa? Enggak, aku kan butuh uang, tapi aku pas-pasan kayak gitu orangnya. Ya udah tiba-tiba aku ke ATM hanya mau cek uang. Tiba-tiba ada orang mabuk yang lupa ngambil uangnya. Tapi aku nggak lihat orangnya. Terus? Tapi aku ya itu ATM-nya kosong, nggak ada orang di sekitarku. Mungkin ada orang mabuk lupa diambil uangnya. Ya habis, ya itu. Ya udah aku ambil. Maling itu namanya, bukan Maling ini bener-bener maling kau. Parah kau maling. Beda itu sayang. Itu Datang beda. Maling kau Ini itu. konteksnya beda. Iya aku nggak sebodoh itulah. Lalu bodoh lu maling itu. Bukan, Kamu, aku nggak bilang. dengerin, sedot dengerin. Waktu kamu di ATM itu kan ada CCTV kan, pastinya. Heeh. Kelihatan nggak? Terus kamu dipukulin sapam nggak? Nggak ada. Maksudnya kan aku hanya berasumsi bahwa ada orang mabuk yang ninggalin uang di situ. Aku nggak tahu. Aku hanya lihat uang Aku lagi ngecek aja. Sedot, waktu kamu ambil uangnya itu orang ngegembel seminggu gimana yo? Kalau orang itu ngegembel seminggu nggak punya duit. Gantian, Ya, dia nebarin Ya bisa duitnya. aja itu. Gantian Bisa ya? aja tuh orang kaya yang lagi mabuk-mabukan ya. Pasti nggak. Enggak, kalau saya yakinnya gini sih. Kalau saya mah yakinnya gini. Bisa aja itu Yesus datang untuk menolong si Sedot, karena si Sedot kan lagi butuh kesusahan gitu. Itu mujizat juga itu, Dot. Setuju nggak, Dot? Ya jangan jangan mengatur Tuhan bagaimana dia kasih mujizat gitu loh. Nggak harus yang kayak di pikiran kamu. Iya. Siap. Itu Yesus sama Allah itu sama Bapa itu satu apa dua, Dot? Ya mereka satu lah. Tadi katanya dua, lu bilang semalam. 1, 2, 3 nggak apa-apa. Tuhan kan nggak mau kita. Lu pimplan lu. Parah pimplan anjir. Tuhan nggak pikirin Tuhan nggak peduli itu waktu dia lihat Tuhan hanya melihat apakah kamu percaya dia itu yang ditulis di Alkitab, dia mati di kayu salib dan bangkit, gitu yang penting. Nggak penting itu 1, 2, 3. Nah gimana nih, kalian mau percaya Yesus enggak atau apa? Yang penting dapat contekan ya nggak? Dapat Iya, contekan. dapat saweran ya Sakit nggak? perut sembuh. Dapat sawerannya nggak? Dapat Nemu ATM. duit. Iya, tapi kalau ATM penuh gua percaya Yesus utusan, percaya gua. Duitnya banyak Percaya. waktu itu yang di ATM ya, Sedot ya. Yang penting banyak duit di ATM. Iya. Udah itu aja. Kok itu aja sih? Nomor 5 belum. Apalagi tuh? Kamu ya sedot kalau ketemu Nabi Luga bahaya. Dia nggak nabi juga. Soalnya nanti Luga kegeser. Emangnya dia bilang apa? Dia ngaku apa? Dia klaim apa sebenarnya? Dia ngeklaim banyak. Dia udah ke surga, ke neraka, dapat rumah di surga. Sedangkan kamu hampir mendekati nih. Mana tahu kan 1 tahun kemudian kamu bisa dari Las Vegas itu ke surga kan. Iya, di Las Vegas, kelas karbit. Kita nggak tahu. Yang penting masih las-las juga kan? Kalau ada Luga kamu dikatain jandanya Beelzebul. Percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa yang ngomongin ATM? Saya jadi gemeter tangan saya. Nah, ini yang punya ATM nih, Bang Sedot. Ini yang punya ATM waktu itu tuh. Luar Ini. biasa. Ini yang punya ATM yang waktu itu ketinggalan kartunya yang kamu ambil uang itu. Aku dari kantor camat. Siapa yang ngambil duit di ATM? Itu ada CCTV kami sudah cek. Sedot bang, si sedot. Nah lu. Aku Kami dari CCTV BCA. Mohon maaf tadi siapa yang ambil duit di ATM itu? Ini Bang, bocah di bawah saya tuh Bang. Itu bocah itu Bang. Bang Anta, tolong jangan buru-buru lah. Saya kan belum pinjam dia 100. Nah, setelah saya Enggak, pinjam kami 100. sudah menyelidiki Pak Oh, Tony. jadi bagaimana bang? Jadi bagaimana nih? Dot, Jadi- tanggung jawab Dot. Mana orangnya mana? Ini bang anaknya bang. Ini bang. Abang tuh Bang, anak itu Bang. Bandung banget tadi. Tuh. Ini bang bang. Ini bang. Dot. Dot. Malah ngumpet Dot. Pak Sedot. Kami dari Ya, Ya, elah. Baru mau muncul jurus ini udah hilang. Kabur bawa duit. bawa duit di ATM kabur. aduh. Bang, maksudnya bagaimana itu? Tuhan membantunya dapat duit dari ATM gara-gara orang mabuk. Itu kan ngambil hak orang. Itu maling. Iya maling lah, ngambil hak orang tuh. Itu ya kalau orangnya sadar ya, yang mabuk itu sadar dan ATM-nya apa itu berkurang. Nah, itu pasti dicari, cek CCTV atau macam-macam tuh. Sedot, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Sedot karena Bang Sedot telah menghibur kita di pagi hari ini. Yang tadinya saya lapar jadi makin lapar ya Sedot. Dengan adanya Anda, kita semua di sini merasa terhibur. Aku dari bawah tadi ngakak kenceng terus sampai dari Masya Allah, Sedot ini emang benar-benar penghibur ya, penghibur kita semuanya. Bang Kevin itu dari semalam belum tidur Rahimoto, belajar Islam terus sampai tadi subuh tuh dapat ilmu dari Ustadz Alwan, Barokallah Ustadz Alwan, terus dari Bang Madu, Bang Alpi, yang terutama dari Bang Jibril tuh dengan data-datanya, Masya Allah makin kuat ini Bang Kevin ini untuk memeluk Islam. Cuma kendalanya tadi itu satu, kendalanya. Awas aja ya Bang Kevin, kita udah cerita capek-capek jadi sedot WC ya. Awas ya. Pikir langsung gitu. Mukjizat maling duit. ATM. Ternyata namanya itu dia terinspirasi dari mujizatnya mencret. Mujizatnya mencret. Jadi namanya sedot. Saya kok berpikir gini ya, itu bukan mukjizat, mata percobaan setan menurut saya. Karena gini ya, dicoba kejujuran orang, ya kan? Ada uang jatuh ya, anggap saja uang jatuh ya. Kita diuji kejujurannya. Apakah kita akan mengembalikannya atau mengambil semua? Dia ngambil semuanya ya, berarti dia udah dicoba setan, ikut setan dia berarti. Nggak usah ditanggepin Bang, itu belum tentu bener yang dia cerita, namanya orang. Iya. Jangan serius Bang. Diain aja Bang. tapi dia jujurnya itu saya lihat dia jujur loh. Jadi emang kok apa doktrinnya Bapak Pendeta kan seperti itu yang dia omongin tadi. Oh ya, mereka Iya, jago buat itu cerita-cerita. emang begitu tapi dia nggak nutupin gitu loh, Tuhan dia 3 mau berapapun. Nah, emang itu doktrinnya dari gereja, yang penting imani saja. Dia udah Ya, jujur. ini coba saya mau nanya ke Bang Kevin ya. Bang Kevin kan masih Tritunggal nih, masih Kristen. Doktrinnya seperti apa sih Bang Kevin dari gereja? Bang Kevin masih ke gereja kan? Masih bang, cuman saya lagi makan ini, lagi sarapan. Oh iya lanjut dulu sarapan. Aduh maaf sarapan dulu. Saya aja belum sarapan ini. Sebentar, ini Bang Kevin suaranya nggak asing nih. Ya sering naik ke room saya sekarang ini. Masa sih? Bang Kevin Masa sih bisa orang ya, Jepang? bisa nanti ikutin terus pokoknya. Saya tahu ini siapa ini. Ini karakternya, fisiknya seperti Tuhan sebelah, gondrong ya ini. Waduh. Benar kan? Ketawa. Tenang, aman Pak, tenang, aman.
Aduh. Nggak, dilanjut aja, saya lagi sarapan. Wah. Lapar soalnya. Ya sudah makan. Itu sarapannya sama ini gak daging babi gak? Astagfirullah. Saya Astagfirullah. nggak makan babi. Udah nggak makan ya Bang Kevin. Emang nggak makan? Vegetarian mungkin ya. Apa Saya nggak Bang makan Kevin? babi. Apa Bang Kevin? Bang Gimana? Kevin. Apa Bang Kevin? Maksudnya? Apa? Bang Kevin ini apa agamanya? Astagfirullahaladzim. Barusan saya sebutin. Itu tadi. Tritunggal. Dia agamanya Tritunggal dia. Dedet. Ngadi-ngadi. Maksudnya gimana sih? Coba ngomong hancurkan perpuluhan itu. Maksudnya gimana Bang Anta? Bang Anta kalau baru nyimak aja dulu Bang Anta. Biar nggak fitnah, nggak enak. Ya. Tamu kita muliakan lah. Ini Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kabur. Patung Yesus sampai petir, kabur. gini Bang Anta, ini saudara calon saudara seiman kita. Beliau dalam proses Pembelajaran. Selain pembelajaran juga memang kalau dari beliau tuh sudah yakin. Cuma memang ada beberapa faktor yang membuat beliau ini masih susah untuk segera login gitu. Mohon doanya saja. Semoga Allah berikan kemudahan terhadap beliau. Jangan diinterogasi abangku. Coba hancurkan perpuluhan, nggak bisa kayak gitu. Kalau di sebelahnya lingkungannya dia masih dalam tanda kutip dia masih boleh untuk menyembunyikan imannya. Bukan kusuruh hancurkan perpuluhan abangku, ya Allah. Dia ngomong hancurkan perpuluhan kan, suruh ngomong gitu kan. Iya sih, iya. Maksudnya Jangan usah ngomong kayak begitu, nggak perlu kita yang perlu kayak gitu nggak perlu. Udah dari semalam sampai pagi ini loh Bang Anta. Nah, luar Dia biasa. ini belajar tentang Islam dari guru-guru kita semua. Bagus. Itu Bang. enggak, aku nyangkanya Bang Kevin ini Islam. Insya Allah doakan saja. Ya makanya benar kata Bang Ru tadi, Bang Anta kalau belum tahu nyimak dulu. Ya. Tapi aku nyangkanya Islam Bang Kevin ini. Oh. Saya yang tahu Bang, saya yang tahu. Saya sampai teleponan sama Bang Kevin dan sama istrinya juga Bang. Luar Dari biasa. semalam loh. Berarti host Sama istrinya saya sampai teleponan Bang. Woi, Tentang sekalian ini jangan nih. ujar aku, woi. host gini ya, ini Ya. berarti satu keluarga host ini OTW host ya. Insya Allah doain aja. Jadi saya mohon kepada teman-teman gak usah kita saling hargain aja. Bukan menyangka loh, bukan aku memfitnah, tapi ini Enggak, udah tadi kan Bang Anta bilang, Bang Anta nyangkanya Bang Kevin ini kan Muslim. Tadi kan Bang Anta bilang gitu. Iya, Islam, Muslim ya. Ya gini aja lah Bang, kita ikuti saja seperti air yang mengalir ya. Ya kalau belum tahu Bang nggak usah berhujah kayak gitu ya Bang ya. Saya yang paling tahu Bang di sini. Ahimoto juga tahu tuh. Ustadz Madu Kubah tahu. Jadi kapan rencananya itu? Mudah-mudahan bisa diatur. dilaksanakan. Bisa diatur. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan sama beliau dan keluarganya gitu. Amin. Seger-seger oten apaan woi bangke kau. Nggak boleh Jangan gitu gitu, dong Bang. jangan, nggak Turunin boleh, aja, nggak boleh. turunin aja moderator. Jangan gitu Bang. Jangan. Kok kayak gitu ya? Untuk yang paham saja lah teman-teman. Maaf ya Bang Kevin, itu mah oknum ya Bang Kevin. Santai. Iya, abangku ya, tolong mohon maafkan ya, nih saudara saya memang kadang ada yang seperti itu ya. Iya, gak apa-apa. Saya juga sambil sarapan sih. Ya, jadi makin selera sarapannya ya. Ya gara-gara ada sisdot ya. Sedang. Saya itu tadinya itu udah ngantuk jam berapa tadi. Terus saya itu kebangun pas Bang Jibril lagi ngejelasin buka-buka datanya tuh. Wah, melek lagi saya tadinya ngantuk.
langsung semangat lagi. Ini memang calon-calon mualaf tuh selain girohnya memang tinggi-tinggi, ini kecerdasannya meningkat pesat ya. Gini, Ahimoto, Bang, Ya. gini loh. Saya buka Komal kan, Ada hal yang tidak layak diomongin sama Bang Kevin ini di Komal kan. Sampai telepon ke saya Ahimoto. Saya Komal tinggalin, saya titipin ke Bang Madu Kubah sama ke Bang Arif, Ustadz Arif RH. Kemudian Ustadz Arif juga masih ada di atas kan. Saya teleponan, ternyata kendalanya itu tuh yang diomongin di telepon. Masya Allah. Nanti saya omongin ke Ahimoto lah, nanti lewat telepon. Kendala. Siap, Akang. Kendalanya cuma itu satu tok itu doang kendalanya. Masya Allah, emang ini Bang Kevin ini pola pikirnya ini emang benar-benar Masya Allah. Ya kita doain aja semoga Bang Kevin beserta keluarganya ikut tergiring ke kita. Kalau masalah keimanan gimana Bang Kevin? Yesus adalah utusan. Itu udah selesai di situ. Saya izin bertanya pada Bang Kevin. Bang Kevin, apakah Anda pernah melakukan ritual ini, Bang Kevin? Ini daging Tuhan. Pernahkah? Lalu? Ya, pernahkah ritual yang ini? Ini daging Tuhan, Pak. Ya, terus? Ya, pernah kan ya? Siapa yang ngorok? Tapi Jimen itu berubah juga Jimen ya? Jimen berubah Jimen. Iya, kemarin dia sama Malikil saya dengar tuh dia bilang mana ada Tuhan bunuh anak itu. Keras dia, itu hanya pemahaman dari orang-orang saja, bapak-bapak gereja aja. Dibilang orang Kristen itu bersandar imannya itu ke bapak-bapak gereja. Padahal iman itu pertanggungjawaban masing-masing. Kalau di kitabnya kan Pak Abu. Tapi kemarin saya lihat itu ada yang lebih parah itu. Yang debat jangan Pak Abu kemarin, yang bocah kemarin. Oh itu psikop. Oh psikop. Nah dia ini DM saya. Gimana? Dia bilang, abang terima kasih, saya nanti tambah belajar lagi. Mantap. Saya bilang iya belajar terus Bible-mu itu. Coba kau cari kebenaran di imanmu di Bible itu. Kalau memang betul, kau pasti dapatkan itu ketenangan dalam hidup ya kan. Polos sekali Pak Abu. Baru 21 tahun kok. Ya maksud saya nih, dia nih tipe-tipe jemaat taat, rajin ke gereja dan rajin perpuluhan sepertinya. Saya lihat berjam-jam loh sama Pak Abu itu, sampai saya keluar masuk itu masih aja di situ. Iya, saya bilang jangan kemana-mana, di situ aja dulu. Kau latih dulu seberapa kuat imanmu, karena di dunia ini diskusi begini, saya bilang dia. Yang kau pertaruhkan itu imanmu, pertanggungjawabanmu dalam diskusi ini terkait iman kamu itu. Tapi dia nggak menghujat, nggak ngomong aneh-aneh kan? Ya tergantung. Kemarin dia gara-gara siapa menghujat itu dia sampai Ustadz ini Ustadz unggul. Aduh. Ustadz unggul bilang longor. Bercandain. Apa namanya? Mamamu itu sundal pantat hitam. Kamu itu pentilnya babi, segala macam. Percaya nggak Bang Kevin ini ya teman-teman? Pertama naik Komal saya tuh, kalau nggak salah sebulan yang lalu lah ya, kalau nggak salah saya lupa. Pertama naik Komal saya, itu dia masih keras tuh di kekristenannya. Debat sama siapa coba? Sama si Luga, debatnya. Sama si Luga dia debat. Ada Ahimoto iya. Iya, saya tahu saya. Itu sama si Luga dia debatnya itu. Lucu kotak. Nah itu saya belum tahu Bang Kevin itu mau ini OTW Islam ya, belum tahu. Begitu ngobrol-ngobrol Bang Kevin ya langsung. Ya sama Luga. Ya saya nggak terima dong, saya Kristen. Terus saya dengar statement dia, Rohul Kudus itu perempuan cantik. Ibunya Yesus. Aduh, apalagi saya baru masuk di
apa room kayak gini ya, room lintas agama ya, saya waduh kok statementnya begini. Jadi ya Ini itu pertama kali ya Bang Kevin ya di dunia diskusi ini ya. sebulan terakhir. Baru sebulan dia baru naik ke koma saya pertama itu. Yang itu nggak usah diomongin Bang Kevin. Nggak apa-apa. Ya, saya di Apologet suka sama Bang Zuma. Oh iya. Dia ngefans banget sama Bang Juma. Memang Tapi idola saya, memang. Saya takut untuk ngobrol sama Bang Zuma. Oh, sabar saja Bang Kevin. Nanti dikasih kesempatan untuk naik satu koma dengan guru. Tapi udah saya gembleng. Kalau sama orang-orang kayak ke Bang Kevin gini, Gurunda Juma malah bisa lemah lembut. Bisa. Kecuali berhadapan dengan penghujat. Jangankan Gurunda Juma, saya aja teman-teman tahu sendiri ya. Jadi Bang Kevin nanti semalam kan kayaknya Gurunda masih sibuk tuh ya kayaknya ya. Insya Allah nanti entah kapan gitu, insya Allah dengan izin Allah Bang Kevin insya Allah bisa dipertemukan dengan Gurunda Juma. Ini ngepen dari dulu ke Bang Juma ini, Bang Kevin Luar ini. biasa. Padahal dia Kristen, padahal dia oten, padahal dia penyembah manusia, padahal Bang Kevin ini Tritunggal, tapi ngepen sama salah satu ulama kita Gurunda Juma. Masya Allah. Kalau Bang Zuma lagi ngomong itu, wah. Apa ya? Wibawanya Apa ini saya ngedengerin dari tadi kok putus. Wah apa ini? Enggak, Ungkapin saya aja Bang mau- Kevin. Soalnya Gurunda itu kayaknya ngelepin di sini, mantau itu. Ungkapin aja Bang Kevin. Nggak apa-apa. Lab maksudnya gimana? YouTube-nya beliau lagi lepin room ini dari tadi. Insya Allah beliau mantau. Ya diungkapin aja. Ungkapin aja. Ungkapin aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Makasih Kang yang datang. Lanjut Kang Habadid. Ya, bangun. Aduh, sok dilanjut teman-teman semuanya. Mohon maaf nggak sebesar persatu. Pak Kevin selamat pagi. Dilanjut Pak Kevin. Pak Angon, fotonya Tuhan kemarin sudah saya kirim kan? Ya, lewat DM kan? Sudah. Siap. Terima kasih. Semoga Tuhan berkenan. Makasih Kang Ton. Ya. Pak Abu pasti iri itu pengen juga kan? Enggak. Harus Lagi dong. lagu populer harus punya Pak Abu itu. Biar nggak memotong pembicaraan, mungkin dilanjut dulu Kang Tony ke Pak Kevin. Pak Kevin dilanjut Pak Kevin, mohon maaf terganggu dengan ucapan salam saya. Dilanjut Pak Kevin. Mohon maaf. Ya. Apa ya yang mau saya lanjutin? paling kita kasih kisi-kisi aja. Jadi manakala nanti Allah mudahkan setelah mengucap syahadah, Bang Kevin nanti insya Allah tanda kutip gak dibiarkan lepas gitu aja, tapi nanti ada ustadz-ustadz kita yang insya Allah akan mengajari Bang Kevin masalah mengenai pendalaman agama Islam, hukum-hukum Islam, penjelasan dasar-dasar tentang Islam, apa itu wudhu, apa itu sholat, apa itu doa, termasuk nanti bagaimana cara membaca Al-Quran dimulai dari Iqra-nya gitu. Jadi kita tuh istilahnya nggak ngelepas setelah Bang Kevin ini syahadah terus gimana, nggak dibiarkan hidup dalam kebingungan sendiri gitu. Jadi nanti banyak saudara-saudara dari Bang Kevin itu yang dan ustadz-ustadz juga yang akan insya Allah membantu Bang Kevin, dan kita juga tidak apa ya, paling untuk awal-awal 3 bulan gitu ya Bang Kevin itu ya kalau debat hanya hiburan, cuma nggak fokus di situ, lebih fokus belajar tentang Islamnya gitu Bang Kevin. Saya jadi ingat ini loh Aimoto, najarnya dulu tuh siapa yang perempuan itu yang mualaf itu, lupa saya namanya. Bu apa sih yang pengen sama Bang Erik itu di syahadatnya. Lupa saya. Siapa namanya lupa ya. Iya. Itu Intan, najar najarnya kan dia pengen sama Bang Erik, walaupun di Jum udah diketemukan sama Gurunda Juma, tetap dia nggak mau.
Iya. pengen disahadatin sama Bang Erik. Itu najarnya seperti itu. Kok saya jadi teringat ke situ ya? Ya hampir mirip. Sama persis kayak Bang Kevin ya. Bang Kevin kan ngepen banget tuh sama Gurunda Juma walaupun beda iman ya, tapi mungkin Bang Kevin ini banyak tercerahkan setelah mendengar perdebatannya Gurunda Juma gitu loh Imoto. Bagus, tapi kalau memang sudah yakin, sudah mantap, mau cari masjid terdekat dahulu pun nggak ada masalah. Nanti nggak ada masalah. mau sama Bang Zuma lagi pun nggak ada masalah. Nggak ada, betul. Nggak ada masalah kita. Itu. Jadi jangan gimana? Mbak Budaman, monggo silakan. Enggak sok. Assalamualaikum Kang Moto. Enggak mungkin gini betul. Bahkan sekarang pun mungkin Aimoto saya melengkapi aja. Sekarang pun kalau Bapak mau sebagai bukti bahwa kita tidak bisa main-main ya dalam agama, kita nggak tahu waktu yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi 5 atau 10 menit kemudian kita, maaf sekali ini harus ini kewanti-wantian kita gitu Pak. Mengingatkan masalah waktu hak Allah ya. Mungkin sekarang pun bisa dipandu oleh Pak Madu atau Pak Moto sendiri atau Kang Kian Santo untuk mengucapkan itu. Enggak, kalau ke situ enggak, Kang Angon. Oh belum? Belum. Itu Belum, semalam siap. sama saya udah teleponan. Malahan saya sama istrinya juga udah kenal ya, Bang Kevin ya. Semalam Alhamdulillah. Cuma emang ini Masya Allah Bang Kevin ini girohnya ini sekarang. Yang pasti mungkin gini kan Kian, yang pasti berbuat baik janganlah ditutup.